Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu di rumah? Hari ini berbahagia sekali saya dan juga teman-teman di sini dari grup Troll 92 Grup 2. Jadi kebetulan kan kita baru saja hampir berakhir nih ya Troll yang 11. Akan mulai Troll 12 secepatnya karena ya pengennya sebelum Lebaran itu udah selesai semua ya. Nggak enak kalau ada kepotong libur panjang. Kemudian apa yang sepanjang saya menjalankan training online gitu ya, macam-macam variasi ya grupnya ya. Ada grup yang anteng, ada grup yang kayaknya senang belajar, ada grup yang saling sharing. Salah satunya yang paling super heboh ini adalah grupnya 92 grup 2. Jadi yang dibicarakan dalam grup 92 grup 2 itu mulai dari yang ada kayaknya cabang-cabangnya Lametura sampai sampai benar-benar belajar. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah belajarnya dan saling supportnya. Yang berita-berita di koran itu adalah ya, buat semangatnya aja, buat cair suasana biar kita bagaimanapun orang tua itu beberapa mungkin memiliki hambatan atau mungkin kurang dukungan dari lingkungan, kurang dukungan dari keluarga dan sebagainya. Tetapi di dalam Troll ini kita menemukan keluarga baru, sahabat baru, saling support yang baru, dan kemudian juga sumber informasi yang baru gitu ya. Dan menurut saya hasilnya dari anak-anak yang ikut, jadi Troll grup 2 itu kalau nggak salah mulai bulan November, pendaftaran di Oktober, mulai November, jadi selesai itu sekitar bulan Desember ya, kalau nggak salah ya, sekitar bulan itulah ya. Ini sampai sekarang Maret, ya, jadi sebetulnya belum terlalu lama, tetapi alhamdulillah progres yang pada anak-anak beliau-beliau ini gitu ya, alhamdulillah banyak gitu ya. Nggak cuma beliau ini sebetulnya sih ya, banyak lah karena grup pesertanya kan juga cukup banyak. Tetapi kebetulan nih beberapa beliau-beliau inilah yang volunteer gitu ya, mau ngajak ngobrol-ngobrol. Sebetulnya yang lain juga banyak. Jadi nanti silakan ya grup 2 yang ada di sini, bukan hanya yang beberapa diwakilkan ini saja yang mau bicara, silakan. Cuma ya kalau kebanyakan semua ngomong, tahu sendiri lah, grup 92 itu emang paling nggak bisa diem. Jadi nanti terlalu heboh kayaknya kalau semuanya boleh ngomong. Oke, bersama saya ada yang sering disebut ketua kelas, walaupun saya sebetulnya nggak tahu kapan ngangkatnya, pokoknya diangkat aja sama ibu-ibu ini ya. Itu ada Pak Ferry Valentino yang kata-katanya udah super powerful ya, yang saya sempat postkan di Facebook. Kemudian juga ada Bu Uli, Bu Maira, ada Bu Hani Ansari, Bu Endang, Bu Fulika, Bu Dewi Skawanti, dan Bu Leni Marlina sebagai wakil dari Troll 2. Jadi silakan nanti Troll 92, nanti silakan Troll 92 kalau ada yang lain mau berbicara juga silakan. Mungkin saya akan kasih sedikit gambaran bahwa ini anaknya berusia diagnosanya autis ya, semuanya sih kalau nggak salah ya, semuanya autis. Range usia dari umur 2 tahun sampai 8 tahun. Terus kita nanti ngobrol-ngobrol aja gimana rasanya, caranya gitu ya, supaya kita di dalam training online ini mengambil manfaatnya gitu. Gimana sebagai orang tua kita bisa mensupport perkembangan anak gitu ya, perkembangan anak, pilihan bisa ke profesional boleh juga, tetapi bagaimana walaupun kita bekerja sama dengan profesional, kita sebagai orang tua bisa mensupport gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja mulai ya. Ini bebas aja ya ibu-ibu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi tidak ada harus gini. Pokoknya kita ngobrol santai termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di rumah nih. Nanti kalau pengen tanya-tanya ngobrol-ngobrol silakan ya. Oke. Pertama ini sebetulnya background-nya dari bapak ibu ini semuanya gimana sih? Apa ada yang psikolog atau guru atau apa ya sebelum ya anaknya diagnosa atau gimana? Kan ada yang mewakili bisa menjawab? Boleh, Bu. Ya, Pak Ferry. Nah, ini ketua kelasnya katanya. Ketua kelas. Salam kenal buat semuanya. Ya. Kalau saya sih background sih nggak ada sih ya Bu ya, kayak dapat anak kayak ini juga kan kita nggak pernah nyangka sih ya sebelumnya. Nggak ngebayangin, nggak punya amit-amit cita-cita. Ya kaget juga kan. Semua juga ya mungkin udah jalannya lah gitu. Harus diterima, ikhlas. Biar nggak jadi hambatan buat semuanya yang masih galau-galau. Biar semangat. Galaunya ya Pak ya? Jangan Bu. Wah, nggak ada sinyal ya Bang. Kebetulan putrinya Pak Ferry ini juga masih kecil ya. Jadi Bapak dulu nggak ada
sedikit-sedikit galau gitu Pak waktu tahu, karena kan sebenarnya masih kecil, belum lama juga lah diagnosanya, masih 3 tahunan ya, Audi. Waktu awal-awal, wah kaget Bu, kan nggak tahu juga. Awal sih dulu ceritanya waktu itu kan kelihatan ada anak tetangga tuh yang kebetulan seumuran, udah cis-cus, sudah interaksinya bagus. Nah kebetulan di anak saya agak telat ngomong sama keluarga istri juga. Nggak apa-apa, itu mah nanti juga biasa lah, itu mah telat, nanti juga bisa sendiri. Ya udah sebulan 2 bulan lihat lagi, baper juga lihat yang anak tetangga kan. Ngobrol lagi, coba lagi, gimana? Enggak, nanti juga ini. Ya udahlah, kedua kali ya, ketiga kali mau nggak mau ya udahlah. Bulan ke-5 itu semenjak berarti 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan pertama ketemu kembang anak. Ya akhirnya didiagnosa ada keterlambatan, masih dibilangnya PDD-NOS temporari. Oke, iya, tapi nggak ada background ya Pak ya, tapi ternyata belajar sih bisa-bisa aja ya Pak ya. Ya sekarang udah mulai kebuka jalannya. Sama teman-teman juga yang lain, sharing-sharing, jadi merasa nggak sendiri gitu Bu. Iya, betul. Oke, terus kemudian ini kan beberapa memang diagnosa semua autis ya, tapi memang mungkin saya bisa kasih gambaran juga bahwa autisnya juga kebetulan bervariasi gitu ya, ada bermacam-macam. Terus kemudian kondisi masing-masing anak nih kalau mungkin ada yang mewakili kondisinya seperti apa, kira-kira diagnosanya apa, terapi sebelumnya gimana, sebelum awal implementasi dari Abafibi-nya gimana nih? Via itu pertama tahu Abafibi kan baru di November itu, Bu. Oh, Ibu jadi baru sudah umur 8 tahun. Baru dia tahu, saya tahu tentang Abafibi dan baru saya terapkan di Via. Dan di bulan November itu baru suara Via itu keluar, Bu. Padahal diagnosa Via itu mulai umur 2,5 tahun. Tapi selama ini dia cuma tahu imitasi. Tek kosong, apalagi men juga kosong. November sudah keluar, waktu dia bilang bola itu luar biasa, Bu. Cuma akhirnya ada suara lah yang keluar di bulan November. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi perkembangannya gimana nih Bu sekarang ini sudah training online, udah lepas training online kan berarti dari kenal November sampai Februari nih ya, Maret lah. Gimana perkembangan Via sekarang Bu? Alhamdulillah Bu, tag-nya sudah terisi lah, pokoknya sudah lebih 20 kata itu dia sudah bisa ucapkan Bu, walaupun masih di perbaikan artikulasi saja yang perlu diperbaiki. Tapi sudah jelas apa yang dia ucapkan Bu, orang lain pun kalau saya tanya dia bilang apa, orang lain ngerti. Oh dia bilang sapi kok, walaupun dia cuma bilang api, apel gitu kan, mobil gitu. Tapi orang lain ngerti. Jadi saya alhamdulillah lah, terima kasih sekali ketemu Bu Ruri, walau agak telat tapi ada jalan lah. Jadi bagi orang tua yang sudah kayaknya anaknya sudah, umur sudah 8 tahun begitu, jangan putus asa Bu. Via 8 tahun baru tahu Abafibi dan keluar suara. Ya masih bisa ya Bu ya, masih ada potensi lah gitu ya kalau sebelum dicoba. Kalau udah dicoba teknik yang benar, ya insya Allah mah maju lah anaknya Bu ya, seperti Via. Alhamdulillah saya juga ikut seneng tuh Via ada suaranya lah sekarang lah ya Bu ya. Iya. Jadi orang-orang tua yang lain tuh nggak usah terlalu, maksudnya anak saya udah besar gimana ya, udah terlambat dan sebagainya, nggak ada kata terlambat. Ibaratnya gitu ya Bu ya, kalau belajar kita coba gitu ya ke anak kita ya nggak ada kata terlambat lah gitu ya. Semangat nih orang-orang tua yang lain ya. Oke, kalau belajar sebetulnya kan ini kan ya tadi kan udah jelas ya, background di sini semua nggak ada ya yang backgroundnya itu di ABK atau guru lah minimal atau psikolog lah, nggak ada lah ya. Sebetulnya belajarnya Abafibi itu gampang atau susah ya? Ya kan
Gampang atau susah sih belajarnya? Kira-kira? Saya kan ngajarin. Kalau saya, Bu, Gimana Bu? Bu siapa nih? Oh, Bu Hani. Gimana Bu Hani? kalau saya awal-awalnya sih merasanya susah, Bu. Cara kalau umur kan sebenarnya seumuran saya tuh rata-rata udah pusingnya sama anak mau sekolah, udah kuliah, SMA gitu. Saya ada lagi yang kecil gitu kan. Jadi kalau prosesor saya masih di Pentium. Nih ibu-ibu yang lain tuh yang masih anaknya muda-muda, anaknya masih kecil-kecil tuh udah pada iCore. Cuma ya gitulah untungnya karena di Troll ini kan belajarnya bareng. Jadi kalau salah juga kan nggak usah takut gitu karena kan nggak kelihatan karena rame-rame. Cuma ya lama-lama tuh tapi kita jadi bisa ngikutin kan trollnya juga kan apa terstruktur gitu materi-materinya. Jadi ya awalnya memang agak susah ya pastilah susah tapi lama-lama tuh kita bisa ngikutin. Udah gitu kan teman-teman juga saling support gitu, saling bantu. Jadi ya kalau saya sih ya sambil jalan ya alhamdulillah sih jadinya bisa ngikutin. Awalan ya sempat nggak pede lah, tapi ya gitu akhirnya sih alhamdulillah. Bisa ya. Jadi berarti support dari teman-teman penting ini ya Bu ya? Iya betul Bu, betul. Iya, soalnya saya tahu dari dulu, maksudnya dari awal ada PR gitu ya, ada PR aja udah pada ngirim video gitu loh, jadi nggak pakai disuruh nih grup ini tuh tiba-tiba udah ada aja, pokoknya kalau pagi-pagi saya bangun itu udah message dari grup ini gitu bisa ya. Satu ngirim video kan biasalah kalau mama ya satu dipancing langsung kepancing ya gitu ya, jadi ya apa namanya bisa lah ya. Itu berapa lama ya Bu ya belajarnya kira-kira belajarnya waktu dulu itu langsung bisa belajarnya kan? Kalau waktu itu kan ya maksudnya kalau troll itu kan ya seminggu 2 kali tuh ya, berarti kan ya lumayan juga gitu ngikutin pelajarannya, banyak yang baru ya, mungkin baru-baru apalagi kayak yang tadi beberapa ibu-ibu kan yang benar-benar baru gitu ya, kalau nggak salah tadi kan Bu Leni juga benar-benar baru ya, kan banyak istilah-istilah baru, tadi Bu Endang juga benar-benar baru ya, sama mungkin beberapa ibu-ibu di sini juga benar-benar baru gitu. Ngejelasinnya tuh maksudnya butuh waktu berapa lama sampai benar-benar ngeh, atau ya udah kita jalanin aja sambil dengerin apa namanya teman-teman juga bicara, saling support gitu, gimana tuh Bu? ya sih kalau saya sih awalnya kan aduh ini apa ya gitu. Tapi benar sih emang sambil jalan tuh jadi kan suka teman-teman kan suka rajin juga kan. Kadang-kadang saya belum ngerjain PR, belum ngumpulin ini, tahu-tahu udah ada yang ini benar nggak? Oh, jadi ke ini, oh kada kebayang gitu, oh gini. Jadi sambil jalan tuh jadi bisa ngikutin tahu gitu, Bu. Jadi ke arah gitu. Ya gitu sih sambil jalan. Nggak otomatis ya, tapi memang harus diusahain juga sih belajar gamesnya dibaca-baca. Mau mulai trollnya Buruli kan kadang-kadang harus ayo kata kunci apa gitu, kadang-kadang dari situ wah mau masuk nih harus tahu kata kunci, baru mau nggak mau cepet buka soalnya kadang-kadang kan dengerin perasaan nggak denger kata kunci deh gitu kan diulang lagi udah gitu sih ya bagian kayak gitu sih teman-teman pada nah kalau bagian gitu tuh berasa Bu pada pelit cuma dikasih tahu doang di deket situ Bu di tengah-tengah kita kan jadi nyari tengahnya yang mana gitu bener-bener menurutnya cuma dikasih kuncinya yang kayak gitu doang. Tapi seru lah jadi ya sambil belajar jadi nggak kerasa kan ngulang oh jadi kalau saya gitu Bu. Iya jadi mungkin kalau yang belum pernah ikut training online, jadi biasanya di training online saya suka kasih tengah kata kunci gitu ya, jadi supaya ngedengerin nih, nggak cuma di awal tiba-tiba selesai zoomnya pokoknya dapet gitu ya, pokoknya udah dengerin, saya nggak mau gitu atau ditinggal ngapain gitu. Jadi saya maunya tuh di tengah-tengah saya masukin kata kunci supaya ngedengerin. Cuma kadang-kadang kita kalau nggak dengerin ya biasalah ya, mungkin ada kegiatan yang lain kan disambi atau gimana lah, atau sambil ngantuk gitu. Karena saya tahu nih beberapa nih peserta ya, kadang-kadang kalau kan saya beda 5 jam atau 6 jam kan dengan Indonesia dengan WIB ya. Jadi kadang-kadang saya tuh sore karena tuh udah tengah malam kan pada ngapain ini masih pada bangun. Dan PR Bu, nyalain kata kunci. Pada begitu kan. Udah gitu pada yang mana nggak ada kata kuncinya. Dan pernah juga saya kerjain ya. Ternyata kata kuncinya nggak ada ya. Ada kan pernah. Kelewat saya lupa. Sampai pada ngomel-ngomel semuanya. Oh nggak ada kata kuncinya katanya. Emang nggak ada saya bilang. Tapi kan berarti jadi tahu dengerin bener. Pernah tuh ada yang berapa tuh. Jangan dikasih tahu video yang keberapa. Ada lah gitu yang saya lupa. Terus saya tambahin di video berikutnya. Tapi nggak apa-apa lah, seru lah ya gitu ya. Kalau belajar itu berapa lama jadinya tuh ya
ngulangin dengar videonya dan sebagainya macamnya itu ada waktu tertentu gitu? Kalau saya sih Bu, kalau seandainya untuk belajar ABA-FIBI sendiri, biasanya saya kalau sehari itu satu materi bisa ngulang sampai 3 kali. Karena kan saya istilahnya, saya ngedengerin materi itu bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, jadi kadang, kelewat nih, apa ya tadi, paling kita sedia pulpen, kertas, catat kunci, nanti dari detik kesekian, menit kesekian, kita ulang lagi. Kadang memang agak bingung sih Bu, ya Bu, istilahnya, apa ya, nggak ada basic, apalagi saya bahasa Inggrisnya jongkok, jadi kurang terlalu paham gitu. Jadi kalau seandainya ada materi yang apa semacam mending LR gitu kan, kita awam tuh awal-awal, apaan ya LR itu apa ya gitu, jadi ngulang lagi kan, itu mungkin yang agak sulitnya. Tapi sejak dijalanin ya apa ya, kayak nempel gitu sudah. Jadi LR ini, imitasi ini. Untuk penerapan terapi sendiri, saya dalam sehari itu mengajari anak saya itu sekitar 3 jam. 3 jam dibagi pagi sama malam. Karena kan basic saya juga sambil jualan ya Bu ya. Kadang ya banyak distraksinya, baru ngajarin ini, ada yang beli, ada ngajarin ini, ada yang beli. Jadi ya gitulah Bu. Jadi kan bisa disambi sebetulnya kan, ngajarin anak bisa disambi ya Bu ya. Betul. Nah, harus yang benar-benar terapi. Wah, saya nggak ada waktu nih, kan banyak ibu-ibu keluarnya tuh, mas nggak ada waktu nih, karena saya mungkin harus kerja, atau ibu rumah tangga, atau ya sambil kerja kayak ibu gitu ya. Nggak ada sih sebetulnya, di sela-sela bisa-bisa aja Bu ya. Kita kan nggak ada masalah ya. Iya. Bisa banget Bu. Kan istilahnya terapi kan nggak harus di meja Bu ya. Bisa kadang saat kita sambil main, kita masukin materi dari apa yang dia suka. Jadi apa ya namanya, belajar untuk mengajari anak sendiri itu nggak sesulit yang dibayangkan dah. Asal kita enjoy, kita asik sama anak, dapatlah kliknya. Nah, itu dia tuh kuncinya tuh, mendapatkan kliknya tuh ya. Itu dapatkan kan gimana caranya ya, harus tahu tekniknya gitu ya. Jadi ini pasti pertanyaan yang lain nih ya, yang di rumah nih. Bagaimana bisa sambil jalan gitu sementara anaknya lari-lari gitu. Dulu Bu Dewi juga ada pengalaman gitu nggak, Ryannya maksudnya masih sebelum ngerti ilmunya ya, berantakan lah gitu, maksudnya suka diajak main ya dia kabur dan sebagainya, kan ada periode itu juga ya Bu ya, sebelum ngerti. Iya, pasti Bu. Istilahnya apa namanya, saat kita belum tahu caranya ya pasti emosi, karena kan istilahnya anak ini diajarin kayak gini, lari mulu, nggak bisa mulu, apa sih gitu. Nah, jadi apa kita tuh jadi mikirnya kok susah banget sih terapi ini, mau apa namanya, kayak diserahin ke center aja. Tapi karena kan di sini center juga sulit ya, di Samarinda. Jadi kan istilahnya jadi cari-cari info nih, aduh gimana sih terapi ini, apalagi ngelihat itu apa namanya, sekarang kan terapi itu kan banyak tuh di luaran, yang kadang saya sendiri pun istilahnya terapi itu nggak tahu awalnya basicnya, terapi itu gimana, saya lihat YouTube, makan stres kok harus begini, harus dijepit, aduh, jadi ya ampun terapi begini. Tapi setelah istilahnya udah ikut ABA-FIBI, udah ikut Teral Bururi, jadi ada gambaran gitu Bu. Maksudnya apa namanya, terapi itu nggak semenyeramkan itu gitu, bisa enjoy sama anak. Akhirnya lama-lama pelan-pelan Ryan ya bisa duduk aja Bu ya, rapi ya, maksudnya duduk cukup lama lah main sama ibu gitu ya. Bisa. Ya jadi bisa dilatih, pasti bisa. Bisa kan ya Bu ya. Jadi ibu yang lain ini juga, ini suatu proses ya. Tiba-tiba Ryan juga tiba-tiba langsung mau sama ibu. Gak lama juga lah ya. Berapa lama tuh Bu? Ya kesana kemari sampai dia benar-benar mau duduk sama ibu tuh ada proses berapa lama ya? Kalau Ryan sendiri saat saya tahu ABA-FIBI itu mungkin sekitar 3 bulanan lah, lumayan Bu. Cuman itu kan bertahap Bu ya. Kadang dia berapa detik dia mau diem, mau perhatikan. Awalnya nggak mau perhatikan sama sekali. Kita panggil kan apa namanya, nggak ini dia apa namanya, nggak fokus ke kita ya, kesana ke sini.
Ya. Ada prosesnya lah Bu, nggak bisa langsung blek gitu, nggak bisa. Ya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu yang lain tuh nggak usah khawatir gitu ya. Maksudnya itu adalah proses, nyatanya pada bisa nih Ibu-Ibu dan Bapak yang di sini gitu ya. Jadi pasti semua bisa. Dan ini sebetulnya yang kebetulan mewakili dari Tol 92 ini variasi anaknya ya. Jadi maksudnya, oh iya soalnya kan dia gini, enggak, sini bermacam dan ternyata ya bisa juga gitu ya. Nah, terus kalau misalnya sebetulnya ya dipelajari dari VB dan VB Map itu apa ya? Yang dipelajari dari VB dan VB Map itu selama troll ini? Mungkin bisa lebih dekat dengan anak sih Bu. Intinya yang awalnya gitu. Lebih dekat untuk ini Bu. Jadi buat terapi itu kan kayak tadi Bu Dewi bilang masih lari-lari, lari apa-apa. Kan kita jadi tahu solusinya dengan apa yang sebenarnya anak senengin gitu. Jadi bisa dia juga secara sukarela datang ke orang tuanya, ke kita gitu dengan nggak mesti dipaksa-paksa, enjoy. Jadi terapi juga nggak yang nangis. Pernah sebelumnya juga lihat di itu kan kayak nangis-nangis banyak waktu kebuang malah di center juga Bu. Kalau sekarang lebih enjoy sih dengan mengikuti kesenangan anak kan. Jadi kita yang anaknya juga malah jadi sering datang ke kita gitu, malah ngajak belajar, ngajak main-main gitu. Malah ketagihan ya, Audi apa ya? Malah ya Bu. Kalau tadi Ryan butuh waktu 3 bulan untuk dia bisa duduk tenang gitu ya, bisa duduk lumayan, bisa ajak kerjasama. Kalau Audi butuh berapa lama tuh Pak? Audi dari 1,5 bulan ke 2 bulan gitu ya, udah mulai agak ini sih gitu. Cuma ya kalau anak-anak kan masih seneng kesana kesini sih ya Bu ya. Iya betul. Ya kebetulan sebagai info aja ya, Audi dan Ryan umurnya masih 3 tahun ya, jadi nggak mungkin juga duduk lama-lama ya. Jadi belum 3 tahun malah ya, Ryan kalau nggak salah ya. Ya sekitar segitulah umurnya ya. Berapa Bu? Hari ini 4 tahun Bu. Oh ini 4 tahun kalau Ryan ya. Kalau yang 3 tahun setengah ya kan kalau nggak salah ya. Jadi ya anak-anak ya nggak mungkin juga duduk lama-lama ya. Tapi kita udah bisa ngajakin, tapi udah cukup lama lah kira-kira gitu. Kalau dari VB Map sendiri apa yang dipelajari, apa yang dilihat dari hasil VB Map ini? Kan kalau di dalam training online kan kita mencoba memetakan ya kemampuan anak gitu ya. Ini kalau kebetulan saya punya VB Map. Kalau si Zihab Mas ya jadi tahu sih, maksudnya dia udah, jadi maksudnya Zihab, dia udah sampai di mana yang belum bisa, jadi lebih terarah. Kalau dengan belajar VB Map jadi tahu, Zihab tuh ternyata yang masih kosong-kosong di sini. Jadi kita tahu yang mana mau dikejarin. Kalau dulu kan karena nggak ngerti, segala dimasukin sambil taunya, ternyata itu terlalu ketinggian, maksudnya itu terlalu di atas. Dengan VB Map itu kan jadi terarah. Ternyata yang ini kosong nih, mau diisi, jadi lebih tahu. Kalau di saya dari VB Map jadi begitu Bu. Menyesuaikan dengan perkembangan anak sih ya Bu. Disesuaikan dengan perkembangan. Iya. Ya di VB Map, jadi di dalam VB Map sendiri jadi tahu gitu mana yang harus diajarin dulu gitu ya. Jadi kan ya betul Bu. Orang awam kan nggak ngerti tuh apa yang diajarin dulu atau gimana. Nah ini tuh udah jelas gitu, kotak-kotaknya ini dulu. Cuma sebetulnya pernah stres nggak sih ngelihat hasil VB Map? Ini mungkin terutama main udah agak gede nih. Oh iya dong, stres. Pasti. Karena kan VB Map itu sebetulnya kan kalau anak kaget ya maksudnya. Ya, di kebetulan Zihab. Ya untuk pasti lihat kan 5 tahun kan Zihab 5 tahun pas lihat, wah ini di Zihab yang keisi cuman baru level 1 pas saya lihat baru sampai 18 bulan kelihatan, jadi maksud yang mau dikejar banyak banget ya. Awal-awal sih gitu, cuma kan pelan-pelan, pokoknya kita udah jelas arahnya gitu, udah tahu yang mana gitu ya, udah pelan-pelan ya. Awalnya shock dulu, terus udah gitu cepet cari jalan, udah cepet cari itu, cari solusi, yang mana dulu gitu Bu. Iya. Mungkin ibu yang lain ada yang mau share? Ini tuh apa yang udah agak besar mungkin, atau yang masih kecil juga nggak apa-apa deh. Ada yang mau share lagi tentang VB Map nih? Apalagi Via Bu, yang umur 8 tahun, main kosong, tek kosong. Aduh, gimana ini? Setelah tahu caranya, ternyata dalam waktu sekarang sudah berapa bulan, alhamdulillah sudah banyaklah perkembangannya. Kalau saya lihat di VB Map itu sudah terisi lah, dulu 0.
Kosong Medan Tech itu, alhamdulillah sekarang sudah terisi. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus pelan-pelan yang lain juga udah mulai keisi ya Bu ya, yang listenernya, imitasi, menyamakan gitu kan. Iya. Iya. Ya gitu ya. Ada yang mau nambahin yang lain? Enggak ya. Jadi memang di dalam VB-Map, jadi VB-Map itu alat assessment yang saya ajarkan juga di training online. Bukan satu-satunya assessment, tetapi kalau digunakan untuk orang awam, ya ibaratnya kayak orang tua atau profesional yang mungkin tidak berlatar belakang ABA, itu lumayan sangat-sangat membantu gitu, karena betul-betul memetakan kemampuan berbahasa dari bawah gitu. Jadi yang mengarang kebetulan Dr. Mas Samber mencoba memetakan kemampuan berbahasa anak dari 0 sampai 4 tahun gitu ya, dibagi dalam 3 level gitu ya. Ada 3 level 0 sampai 18 bulan, 18 sampai 30 bulan, dan 30 sampai 48 bulan. Terus anak kita tuh dipetain gitu di sini. Nah, kekurangannya itulah yang akan menjadi acuan kita, arahan yang dilatihnya apalagi gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita mengajarkan sesuai VB-Map, sebetulnya anaknya juga udah pelan-pelan kelihatan lah gitu hasilnya gitu, asal dilatih dengan benar dan teknik yang benar ya, bukan cuma asal ngisi VB-Map, tapi tekniknya juga harus benar gitu ya. Semoga saya rasa sih kalau yang ibu-ibu di sini nih udah lumayan nih ya, bisa menguasai, udah bisa terapi anaknya sendiri nih pada nih semua nih. Terus gimana nih dalam grup ya, membantu perkembangan anak bapak sama ibu, jadi support dalam khusus grup ini gitu ya, dalam training online itu kira-kira gimana ya? Ya siapa yang mau? Kalau mau jawab yang paling terbantu ya Bu, saya ya paling banyak terbantu ya, karena diagnosa Ihsan kan waktu itu Ihsan umur 22 bulan ya Bu ya. Jadi benar-benar baru, saya juga nggak tahu soal ABK gini kan. Saya ada anak pertama yang tipikal, tapi itu pun nggak bisa bantu saya untuk mengetahui Ihsan ini ada keterlambatan gitu kan. Jadi pas pertama kali saya cari tahu soal autis ini, untungnya saya pertama kali itu mendaratnya tuh ke Bu Ruri. Waktu itu ada di salah satu YouTube istri artis gitu kan, yang undang Bu Ruri. Sama itu ya. Anji Drive. Anji Drive. Oh, Ibu penggemar itu ya, Anji Drive. Kita kan nyari tahu autis gitu Bu, ke bawah ke situ. Terus langsung waktu itu saya DM Bu Ruri langsung kan, Bu, saya mau tahu ini gimana Bu? Ya gini-gini. Oh, nanti Ibu ikut aja. Terus saya Agustus katanya, bukan saya dapat diagnosa itu kan Juli ya Bu ya. Juli. Oh, tunggu aja Bu, Agustus. Oke, langsung saya follow FB-nya Bu Ruri kan. Baru Agustus masuk. Pas pertama kali di grup itu kan bingung tuh. Karena diam-diaman masih kan di awal-awal ya. Waktu itu yang baru buka Pak Ferry. Saya ingat banget. Pak Ferry kan langsung ngebanyol tuh waktu awal-awal buka tuh. Itu alasannya juga sih Pak Ferry jadi ketua sebenarnya. Karena gitu. Ya, Pak Ferry tuh ngebuka jalan buat ibu-ibu tuh semuanya berani buat sharing, berani buat tukar video. Kan pertama kali video itu Audi juga ya, atau video Audi sama video Darel. Ibu Feni. Ibu Feni. Ada di sini ya, ngomong nih Bu Feni. Bu Feni ini juga paling rajin gitu, menyemangati yang lain juga. Ya. Jadi dari situ saya bisa lihat kan, oh anak autis nih begini, oh diajarinnya nih nggak bisa kayak anak tipikal gitu. Saya kan mau buru-buru tuh karena saya mikir, oh mumpung 2 tahun nih, ya kan. Jadi mumpung nih, jadi saya kalau bisa langsung 10, langsung 7 gitu kan yang bisain kan. Ternyata pas lihat videonya, kadang 1-2 itu aja perlu waktu, kadang sebulan, kadang 2 minggu, kadang walau sama-sama umur 4 tahun, kadang perkembangannya juga beda gitu kan, walaupun diagnosanya sama. Itu membantu saya sih buat nggak terlalu buru-buru sampai nggak lihat anak ini gimana stres atau apa gitu. Jadi grup bantu banget sih kalau di saya ya, bantu banget dari sharing ibu-ibu yang lain. Membantu memahaminya bahwa anak autis itu macam-macam, nggak bisa nunjuk sih kayak ibu ini, kayak pengennya kayak anak bu ini yang cepet gitu ya, ternyata beda gitu, atau mungkin yang ini agak lambat belajarnya gitu, ternyata autis bervariasi. Membantu ibu memahami bahwa memang autis itu spesifik lah ya, cara belajarnya dan sebagainya gitu. Kalau saya lagi down juga teman-teman, sabar Bu, nggak apa-apa, 1 dulu daripada 7, nggak ada yang ke goal. Mending Ibu fokus 1, ada yang ke goal, setidaknya ada yang ke goal gitu, daripada 7 terus tiba-tiba nggak ada ke goal kan, jadinya
capek aja gitu kan, capek di saya, stres di Ihsan juga, jadi Ya, sangat betul. membantulah grup ini, sharing-sharingnya. Makasih banyak. Ibu kebetulan juga nih, mungkin informasi kebetulan anaknya Bu Endang ini yang paling bungsu ya, paling kecil ya di grup, termasuk yang paling kecil lah ya. Jadi memang baru kecil, masih kecil banget. Jadi kadang-kadang mungkin membandingkannya, kenapa lama? Ya iyalah masih bayi kali ya Bu ya. Jadi kadang-kadang pada komennya ya iyalah masih bayi 2 tahun, baru juga jadi 2 tahun gitu. Mau dibandingin dengan anak yang udah jauh lebih besar gitu ya. Jadi ya itu juga sih. Tapi seru sih saling supportnya di grup ini gitu ya. Terus ngebantu menyemangati programnya juga kan. Gimana nih yang dilakukan gitu dari sisi grup anggota-anggota grup yang lain gitu. Iya. Kadang suka sharing-sharing sih Bu. Misalnya kita lagi goal 1 nih, kirim video ya intinya bukan buat pamer sih sebetulnya, untuk nyemangatin teman-teman supaya semangat lagi. Lihat nih, sorak rame-rame Bu, semuanya sorak. Jadi merasa nggak sendiri gitu, rame, jadi semangat bener belajar tuh gitu. Jadi yang lain juga terpicu, oh dia juga bisa, saya juga bisa, nanyain caranya gimana itu. Tiap anak kan beda-beda, senangnya apa, tapi seenggaknya tipsnya, triknya gitu bisa sharing-sharing sama ibu-ibu di sini semua gitu. Iya betul. Jadi saya juga senangnya sama grup ini tuh saling supportnya tuh luar biasa gitu ya. Sekecil apapun progres, satu share, satu post, yang lainnya tuh yang langsung wah heboh juga, ikutan heboh sendiri gitu ya. Seru-seru banget gitu ya. Merasa jadi keluarga gitu. Betul. Kita sebenarnya kan belum pernah ketemu juga nih ya semuanya ya gitu ya. Seru deh memang. Merasa berproses bersama. Keluarga online, Bu. Ya, sama-sama menjalani proses, Bu, sama-sama. Iya betul, sama-sama. Ini emang grupnya luar biasa ya, curhatnya segala macam diomongin. Saya juga kadang-kadang ini kenapa sampai ke sini tiba-tiba ya, segala macam udah diomongin. Oke. Terus kalau apa sih yang menyebabkan akhirnya setelah ikut training online menjalankan sendiri ya gitu. Terus akhirnya apa yang menyebabkan Bapak Ibu ini memilih Abah Fibi gitu dibanding lainnya? Dan bagaimana akhirnya memutuskan ya udah deh saya belajar sendiri aja deh gitu. Untuk saya terapin ke anak. Ya, silakan siapa yang mau komen? Kalau saya ya Bu, di Rayan, jujur aja saya juga sama kayak Bu Leni, termasuk yang telat tahu tentang Abah Fibi ini. Karena saya baru tahu itu sekitar bulan Januari lah, tahun 2020 akhir. Dan itu pun saya belum tahu tentang troll juga. Hanya baru tahu aja tentang Abah Fibi. Terus saya coba baca buku. Kalau baca buku kan kita seperti berimajinasi ya Bu. Oh ini begini ya, oh ini begini ya gitu. Masih menebak-nebak. Kemudian saya coba salah satu teman saya, sama-sama teman seperjuangan anak ABK juga, bilang coba ada websitenya, buka websitenya gitu ya. Saya buka websitenya, mulai ada gambaran. Kan dalam penerapannya ya Bu, kadang kita masih ragu gitu ya Bu, emang bener ya begini gitu. Nah setelah ikut role itu saya coba menjalani, karena jangan sampai program bagus tapi tekniknya saya salah gitu kan, jadi pengaplikasiannya beda ya Bu. Nah ikut role mulai diajarin pelan-pelan gitu. Nah saya melihat banyak perkembangannya Rayan di situ Bu, karena saya ingat banget pertama kali saya petain Rayan di VB Map, itu Rayan ada di level 1, di mana usianya waktu itu udah 7 tahun, udah dari umur 2 tahun terdiagnosa juga udah mengikuti banyak terapi ya Bu, karena memang masih terapi terus, tapi ternyata begitu saya lihat baru level 1 setara dengan anak usia 0 sampai 18 bulan, belum vokal, semuanya juga belum ya, pemahamannya juga masih minim banget gitu. Tapi seiring saya ikuti apa yang mesti saya lakukan di VB Map, saya ikuti programnya, saya ikuti alurnya, alhamdulillah Bu, sampai sejauh ini vokalnya mulai keluar, meskipun masih terbata-bata tapi sudah jauh sekali Bu, sudah bisa minta gitu. Nah itulah alasan saya
akhirnya saya fix nih, saya sama suami gitu fix, karena kita ngelihat kesehariannya juga banyak banget perubahan dari Ryan. Jadi kita memutuskan oke, kita belajar VB Med, kita belajar nih ABA VB, kita tekuni karena memang kita melihat banget progresnya Ryan, dan kita tahu harus mulai dari mana gitu. Karena kemarin mungkin ya Bu, saya juga jadi pikir gini, apa kemarin itu kita terlalu ketinggian setelah kita lihat dia usianya dari segi perkembangan cuman ada di 18 bulan, tapi kita udah ngasih banyak yang tinggi gitu ya Bu. Akhirnya karena kita tahu oke, kita mulai dari sini, kita prioritaskan dulu nih apa yang mau kita kejar dan yang mana yang nanti untuk selanjutnya. Itu udah mulai dari situ, saya, suami, dan kebetulan juga saya juga punya tim yang membantu saya ya Bu, untuk membersamai Ryan untuk menjalankan program ini. Itu sih Bu. Dibantu juga Bu Ruri, ada juga Bu Astrid yang membantu saya gitu. Jadi udah kekeh aja Bu, saya jalan di ABA VB untuk Ryan. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi sebetulnya sih intinya sih kita lihat hasilnya aja lah ya gitu ya, maksudnya ada perubahan, terus kemudian ya anaknya, kalau saya pribadi, kalau saya punya klien ya secara pribadi juga yang saya tanya orang tuanya, ada nggak perubahan di hari-hari, orang tuanya melihat nggak perkembangannya, atau sekecil apapun ya, bukan berarti anaknya bisa ini bisa itu, enggak, tapi sekecil apapun perubahan itu ya kita harus hargai, karena ini adalah suatu proses ya, proses yang kalau dikumpulin dikit-dikit juga lama-lama jadi bukit gitu ya. Jadi ya ini adalah suatu proses, kita kumpulin, tapi kita mungkin flashback-nya ngelihatnya lagi dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, oh iya 3 bulan lalu dia belum bisa, sekarang dia udah bisa. Kita hargailah seluruh proses ini, kita nikmati aja Bu ya. Kita nikmati juga ya, ini sebagai orang tua ABK harus nikmati loh, jangan bikin stres loh. Jangan, karena bagaimanapun anak-anak ini mungkin memiliki. Iya Bu, ya betul. Tapi memang sebelum saya menjalankan program ini, ya Bu, silakan. Sebelum menjalankan program ini, keren kan kalau mending aja dia nggak bisa ya Bu, boro-boro dia bisa mending gitu, vokalnya aja juga nggak keluar. Terus kalau misalnya dia mau sesuatu kan udahlah problemnya duluan lah Bu yang muncul, merengek lah, nangis lah gitu ya. Begitu kita tahu ABA VB kan memang fokus pertamanya kan di mending ya Bu, sama motivasi gitu kan. Nah itu saya kejar itu Ryan pertama kali keluar vokal itu dari mendingnya barangnya emang dia mau banget Bu gitu. Jadi kelihatan banget, dan sekarang itu dia kalau mau sesuatu juga udah bisa. Jadi sedikit-sedikit problemnya juga berkurang gitu ya Bu, karena dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu. Itu sih yang terasa banget Bu di hari-hari. Ya, jadi begitulah ya Bu ya, sepertinya. Kemudian juga ya kita juga ya menikmati prosesnya lah ya Bu Li ya. Jadi progres kita hargai, kita celebrate, kita rayakan, karena bagaimanapun kalau kita happy ya, anak-anak ini memang mungkin tidak bisa berbicara atau berkomunikasi, tetapi ya mereka justru kadang-kadang lebih perasa. Jadi ya kalau kita bahagia, kalau kita menikmati proses ini, saya rasa perkembangan anaknya lebih bagus gitu ya. Kita memahami anaknya gitu. Jadi jangan kita sebagai orang tua kayak nge-push tuh, kayak Bu Endang tadi cerita ya. Wah, pokoknya harus bisa goal sekian. Nggak ada tuh kalau bisa goal sekian gitu. Kita coba 1, 2, 3, tapi tahu-tahu tiba-tiba jadi 7. Nah, itu kalau kita metodenya benar, teknik kita benar, kitanya juga menjalankannya juga enak ya, dimulai dari motivasi dan sebagainya. Akhirnya tahu-tahu jadi 7 aja gitu ya. Tanpa kita harus benar-benar menargetin harus 7 gitu ya. Jadi ya itu adalah suatu proses lah kira-kiranya gitu. Kalau sekarang kira-kira kondisi anaknya setelah berapa bulan lepas trol ya? Trol kan sekitar 1,5 bulan, 2 bulan lah hampir ya. Terus sesudah lepas trol nih kira-kira perkembangannya gimana? Masih dilaksanakan terus nggak nih ABA VB-nya? Perkembangannya gimana? Kalau saya Zizi itu Bu ya, setelah 1 bulan setelah ikut trol itu sudah bisa main. 1 bulan. Tadinya belum bisa ngomong ya Bu Zizi? Awalnya? Bisa, cuman sedikit aja Bu. Ya, ngetek barang-barang itu bisa berapa aja. Oke. Setelah trol itu banyak.
Terus setelah berapa bulan ya ini setelah troll kita? Dari Desember terakhir kan ya. Ini udah 3 bulanan ya Bu, lepas 3 hampir 4 bulan, 3 bulanan. Ya. Itu sekarang sudah bisa main spontan ya. Terus problem behavior juga lumayan berkurang sekarang kan karena sudah bisa mengungkapkan ya, misalnya ingin ini, ingin itu gitu sekarang. Ya. Jadi kalau menurut saya ikut troll ini sangat membantu sekali. Iya Bu. Ya jadi sebetulnya kenapa sih anak melakukan problem behavior ya, itu kadang-kadang mereka juga nggak tahu gitu, pengen sesuatu nggak bisa ngomongnya, terus nggak dapet ya dan sebagainya, atau malah salah kasih, akhirnya dia marah gitu. Jadi kalau anak begitu kita bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, biasanya problem behavior turun gitu ya. Jadi kira-kira gitu sih hubungannya gitu ya. Terus kemudian mungkin ada lagi yang mau sharing lagi kondisinya sesudah implementasi, atau mungkin Bu Filika tadi mau nambahin atau yang lain. Sampai sekarang gimana, masih dijalanin nih pelan-pelan? Kalau Via masih jalan sampai sekarang Bu, dan alhamdulillah kan sekarang sudah bisa meminta, sudah bisa lah diajak komunikasi Bu. Jadi problem behavior memang sangat turun karena sudah bisa komunikasi lah sama kita. Dia sudah bisa meminta apa yang dia mau. Anaknya juga Bu Weni itu Bu, Fatih itu perkembangannya luar biasa juga itu Bu. Bu Weni bicara dong. Mana Bu Weni? Bu Weni? Mana Bu Weni? Ya Bu, gimana Bu anaknya Bu? Bu Weni, Fatih. Ya, alhamdulillah Bu, untuk kesehari-hariannya ini dia sudah kayak bisa minta nasi, minta kecap, kayak gitu-gitu, minum, kayak gitu-gitu yang sehari-hari Bu, yang saya ajarkan dulu yang prioritas. Iya. Problemnya juga berkurang, alhamdulillah. Ya masih di maintain terus ya Bu, masih latih terus ya VB Map-nya Bu ya, jalan ya. Semangat ya Bu, Bu Weni. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Oh, saya jadi ingat Bu Feni nih. Bu Feni juga termasuk yang aktif. Bu Feni, gimana Darel Bu? Termasuk yang paling rajin ngirim video dan memberikan semangat kepada yang lain. Bu Feni. Ya Bu. Ya Bu, gimana nih Bu Feni? Kalau Daryl sekarang makin banyak sih ngomong spontannya, banyak, makin panjang ngomongnya. Mama Daryl mau ini. Kalau kemarin tuh saya jatuh, Mama Daryl jatuh sakit. Oh, udah bisa ngomong sakit. Gatel. Nah, Mama ini gatel, tolong garuk. Udah bisa gitu. Terus gitu. Ya. Spontannya makin banyak. Ini Bu Feni ini termasuk yang hampir tiap hari nih. Kadang-kadang beberapa video nih Bu ya, termasuk penyemangat sejati nih pada teman-temannya yang lain. SI-nya paling top Bu, SI-nya Bu. Oh iya, SI-nya. Benar. Suka jalan-jalan kemana, suka ada videonya dikirim ke grup ya. Ayo kita pagi-pagi semangat ke pantai. Ceritanya gitu ya Bu ya. Dan SI-nya banyak ide-ide bermain. Ide bermain Bu, terutama dari Bu Feni itu juaranya. Ya. Dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah Bu, yang kadang kita nggak kepikiran gitu. Sama beliau, oh mantap. Dari panci, dari kursi, dari apa, segala bisa. Pokoknya alat-alat terapinya Bu Feni itu paling keren Bu. Iya, murah meriah. Susah, bukan yang susah didapat. Iya. Tuh kan, udah mulai kelihatan sekarang nih, udah mulai panas. Murah meriah, jadi bisa nonton drakor Bu. Terus bisa menginspirasi Bu. Jadi kalau alat-alat di rumah itu bisa dipakai untuk terapi SI. Betul. Bu Feni kreatif sekali. Iya. So nanti kalau Bu Feni udah share gitu, kita nanya itu bangku emang ada di mana? Banyak di Tokped, coba linknya. Iya, rame berduyun-duyun. Lihat link Tokped, lihat link Shopee, langsung semua pada share. Grupnya udah nggak kayak aja rame. Ya betul, hari ini bebas ongkir. Betul. Kalau di Shopee harga nggak japri ya Bu Fen? Aku nggak japri. Bu Wina gimana Bu Wina mau sharing tentang problem behavior nih? Oh kalau saya ini sih Bu, yang paling konsisten sampai sekarang, saya kan pertama ketemu Bu Ruri tahun 2018 ya, yang waktu itu ada training offline-nya
Nah, dari tahun 2018 itu yang pertama dilatih nama, itu mungkin 3 bulanan itu pakai reinforcer. Sebelumnya kan kita nggak tahu ya konsep reinforcer kayak gimana. Nah, pertama banget belajar VB Map ya itu duluan yang saya pelajari, reinforcer. Asal kita tahu anak mau apa, udah deh ngelatihnya lebih cepat. Nah, sama satu lagi yang saya konsisten sampai sekarang, biarpun ngisi VB Map jujur aja kadang on, kadang off gitu. Kalau lagi mood ya bagus, seringannya nggak mood. Maaf ya Bu Ruri. Cuman kalau misalnya problem behavior tuh, itu saya konsisten banget. Kenapa? Karena bisa dipakai buat semua anak, nggak cuma Amru yang autis gitu. Ya, saya konsisten di situ dan ya udah belajar tega. Dari itu yang benar-benar sampai sekarang nyangkut di saya, belajar tega. Jangan kalah sama rengekan anak, jangan salah. Apalagi Amru kan tipenya bukan yang membahayakan dirinya atau orang lain ya. Jadi paling dia nangis ngelengking satu RT, satu kampung ya udah biarin aja gitu. Dan kalau di tempat umum juga itu belajar banget supaya nggak peduliin ya penontonnya lah ibaratnya gitu kan. Sebelumnya nggak enakan banget ya ntar sama orang lain dilihat anaknya teriak-teriak dibiarin aja gitu. Nah pas udah belajar PB, problem behavior, teori ABC, ya udah yang di tempat publik kan mereka cuma bisa nonton gitu. Saya sebagai orang tuanya yang harus pegang kendalinya dan itu benar-benar membantu banget. Asal udah PB udah turun, asal udah nggak ada PB, masuk materi, masuk belajar apapun tuh insya Allah bisa deh gitu. Jangankan yang anak tipikal orang anak berkebutuhan khusus, kalau kita pegang PB-nya mau nurut kok belajar apa aja gitu. Semangat. Ya, semangat betul. Jadi kalau anak punya problem behavior itu susah banget yang namanya terapi ya untuk menjadi efektif ya. Jadi kita kebanyakan jadi pemadam kebakaran gitu. Padahal kita pengennya ya ada program, ada planning, dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi jangan takut dengan problem behavior anak. Itu cara anak mengontrol bapak dan ibu. Nah, yang gede, yang dewasa yang mana nih? Yang anak atau yang bapak ibu? Kalau yang dewasa kan bapak ibunya lah ya. Jadi harus bisa mengontrol anak. Itu yang namanya istilahnya kita bahasa kerennya instructional control. Ya harus bisa orang tua punya instructional control kepada anak. Nggak usah takut sama nangis anak gitu ya. Apalagi kalau nangisnya bohong-bohongan. Dan kebanyakan juga nangisnya bohong-bohongan ya Bu. Kayak Amru kalau di mall dilatin orang makin senang deh, makin kencang deh suaranya nangisnya ya. Iya. Justru yang ABK lebih pintar baca orang, bener deh. Pasti deh orang tua semua di sini yang udah punya ABK pasti tahu banget itu. Mereka lebih pintar baca orang, apalagi kakek nenek. Sebetulnya apa? Mereka pintar memanfaatkan orang lain. Dan mereka tahu siapa yang bisa dimanfaatkan, terutama kakek neneknya, karena paling nggak tahan dengar anak nangis. Kalau misalnya anak-anak normal, biasanya kan kalau, oh kamu malu udah gede nangis gitu kan, adalah perasaan malu ya, anak-anak normal seperti itulah. Kalau ABK nggak ngerti malu, ya dia nggak peduli, yang penting dia dapat apa yang dia inginkan. Jadi ya mereka tahu lah siapa yang bisa dimanfaatin, siapa enggak. Kalau bapak ibu bisa dimanfaatin sama anak, ABK apalagi anak kecil malu dong. Ya Kak Bu? Betul banget Bu Ri. Ya, makasih Bu Wina. Oke, ini ada informasi dari Bu Ferry. Jadi kalau ada yang pengen lihat-lihat bocoran soal bocoran cara-cara teknik terapi, terutama yang berhubungan dengan motorik ya, ini jagonya Bu Fanny tadi, jadi silakan follow IG-nya tuh saya ketik ada di situ ya di message-nya Fanny strip bawah ya D2 Miracle ya Fanny Fanny-nya FANNI strip bawah D2 Miracle MIRACLE ya, follow aja punyanya Bu Fanny, banyak ide-ide dalam melaksanakan aktivitas motorik yang bisa juga dilakukan nggak cuma buat anak autis tapi juga buat adik atau kakaknya, jadi bareng-bareng biar seru gitu ya. Biasanya juga Bu Fanny tuh berdua tuh Darel sama adiknya ya, sama miminya. Oke. Jadi ada pesan khusus apa nih semuanya kira-kira yang ingin di-share kepada orang tua lain nih? Ya jangan malu sih Bu. Kebanyakan kan kayak dari kita, saya pribadi juga awalnya malu kan punya anak ABK gitu, minder. Sedangkan perkembangan anak kan semakin hari semakin bertambah usia. Ya harus berdamailah dengan diri sendiri gitu Bu. Ya, cepat diintervensi. Terus ya terbuka juga dengan apalagi dengan adanya troll ini kan menjadi wadah buat kita Bu
komunitas disebutnya kan. Jadi kan punya masalah yang sama sebetulnya kita kan. Jadi ngapain malu, terbuka aja gitu. Buat cari solusi untuk anak kita lebih baik lagi. Dan ada sayang sebenarnya kalau kita ya boleh Bu Dewi. Bu Dewi dulu. Jadi kan ada gunanya ya Bu. Nah gini Bu, kita biasa nih kayak di grup. Nah gini nih kalau ini. Iya begitu dari tadi tuh saut-saut. Ini pada jaim aja sebetulnya aslinya nggak begini Bu, nggak teratur begini nggak aslinya Bapak Ibu nggak begini nih grup 92 ya. Gimana heboh kan? Jaim nggak ada yang ngomong pada berebutan. Ya, aslinya begini Bu, nabrak-nabrak. Jadi akan Bu Endang. Gunanya grup itu kan Bu untuk nyatukan orang tua ya Bu. Jadi grup itu kan bukan hanya untuk ngasih jumling ya Bu. Di hari H dikasih jumling buat diklik gitu kan. Kalau kayak gitu kan mending di FB aja kan ibaratnya kan kalau mau ngeklik link doang gitu kan. Jadi gunanya grup ini kan sebenarnya orang tua yang sama-sama punya anak ABK berkumpul, saling curhat, saling sharing. Jadi kalau ada yang nanya, anak saya ini kok kayak gini, terus kalau jawabannya Japri Mam, tuh saya sedih deh Bu. Kalau jawabannya kayak gitu, Japri ya Mam, kayak gitu. Bener. Saya sedih deh, soalnya kan grup itu kan gunanya untuk sharing ya. Maksudnya ngejapri buat apa? Kan anak lain bisa punya masalah yang sama. Jadi kan kita bisa sharing, bisa misalnya anak ini, misalnya problemnya sama nih, suka marah-marah. Tapi anak ini cara nanganinnya beda. Anak ini cara nanganin, mungkin saya cocok di anak yang ini caranya. Mungkin saya nggak cocok cara yang ini kan. Jadi kita bisa saling bantu, kita juga hilang stres gitu kan kalau saling sharing gitu Bu. Jadi nggak usah malu lah kan sama-sama. Kalau sama orang tua ABK aja kita malu, gimana sama yang orang umum di luar kan, yang kita juga capek gitu jelaskannya. Jadi grup ini sangat inilah membantu banget buat sharing kayak gitu. Jadi manfaatkan baik-baik kayak gitu Bu. Iya betul. Sayang kita kalau sudah berkumpul dengan kita kan satu grup dengan hampir sama rata-rata kan sama ABK. Sayang kalau kita nggak manfaatin, kalau cuma diem-diem, cuma jadi pendengar, sayang banget lah. Jadi situ kalau ada apa, punya info apa kita bagi. Kita juga jadi sering juga karena kita bagi kadang awal-awal juga yang sering berbagi tuh kan Bu Feni, Pak Ferry. Kita lihat Bu Feni kalau baru buka nih pasti urutannya Bu Feni, Pak Ferry itu aja 2 gitu kan. Tapi lama-lama kita jadi jadi kepancing gitu kan. Jadi lama-lama ya jadi rame gitu, jadi TikTok. Jadi terus banyak manfaat kita dapat gitu loh. Jadi kalau ada grup ya kita manfaatin lah. Sayang kalau dipakai cuma diem-diem aja. Pokoknya grup ini membantu banget Bu. Kasih semangat terus kita. Anak kita yang maju, mereka semua yang tepuk tangan. Malahan mereka yang mau tumpengan Bu. Iya betul. Ya. Aura mereka itu positif banget buat kita Bu semuanya. Ya, jadi tapi tentu dimulai dari keterbukaan ya, nggak usah malu-malu. Maksudnya kalau kita kayak jaim-jaiman ya agak susah juga kita mendapatkan manfaat gitu. Nih saya ingat banget di grup ini sempat ada yang curhat-curhatan juga gitu ya. Ada yang lagi down kebetulan waktu itu, terus kemudian yang lainnya menyemangati gitu ya. Wah akhirnya ceritanya kesana kemari gitu. Tapi intinya adalah ya saling supportnya gitu kan. Namanya orang tua ABK tuh nggak gampang, terus terang nggak gampang. Ada pada saat itu siapa tuh yang waktu itu down kan, ada kan yang semuanya tuh heboh, ayo nggak apa-apa boy, bla 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 gitu kan ya. Jadi ya disitulah yang kalau menurut saya ya nilai lebihnya dari komunitas, nilai lebihnya daripada training online itu di situ. Jadi harus dimanfaatkan nih gitu sebaik-baiknya. Kira-kira gitu. Ya, ada yang tambahin lagi? Ada yang mau nambah? Sama ini Bu, setiap kita pegang anak tuh jangan mengharapkan hasilnya dulu gitu loh Bu. Dan grup ini tuh benar-benar kita sama-sama menikmati prosesnya, kita sama-sama mensupport gitu loh Bu. Terus kita nggak pernah menyamakan anak ini gitu, tapi kita tuh melihat apa sih yang ibunya lakuin gitu. Kalau saya ya Bu, dan kita semua pasti tanyanya gitu, nggak yang kok anak aku, kok anak ini gitu, tapi gimana sih ibunya menjalankan itu gitu ya. Terus kita ambil ilmunya gitu, itu dari hasil sharing itu gitu sih Bu. Terus ya itu jangan mengharapkan hasilnya aja dulu, jalani aja prosesnya. Hasil keluar sendiri ya Bu ya? Iya betul Bu. Iya. Oke, ada yang mau tambahin lagi?
Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, komentar atau tanya, silakan bertanya kepada Bapak dan Ibu di sini ya, gimana prosesnya dan sebagainya. Silakan. Atau mungkin ada tambahan dari ibu yang lain. Ini kebetulan saya lihat juga ada beberapa grup 92 juga ikut mensupport nih teman-temannya di sini ya, banyak sekali. Malah ada grup tetangga, grup 92, tapi yang grup 1 ini juga ada ya, yang saya tahu juga luar biasa. Belajarnya ada Bu Erika Dina, Bu Boni Panca, ya luar biasa dengan si kembar. Semangat ya Bu ya. Terus kemudian ada banyak sih, dari grup 92 juga banyak, di grup 2 juga di sini, dan kita bisa seru-seruan juga di situ ya. Ada Bu Munaima, Bu Snauli, banyak deh di sini yang ikut bergabung juga. Oke, ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain yang tergabung 92 atau yang ibu-ibu peserta Troll 92 grup 1 nih yang mau komen nih. Bu Erika Dina, Bu Boni Panca. Malu-malu. Oh. Oke, Bu Elin juga, Bu Elin itu juga lumayan aktif bertanya dari grup tetangga. Ya, nggak ada ya. Oke, sekarang kita coba barangkali. Oh, ini semuanya rata-rata salam semangat ya. Dari Bu Diana juga grup ini benar-benar bikin semangat, optimis, nggak pakai sedih-sedih ya. Oh, ada yang grup 8, kemudian wah ada yang bilang Bu Uli adalah peserta favorit katanya. Kemudian dari Bu Resmi saat beruntung langsung ketemu grup ini di Troll, jadi banyak belajar tentang autis, juga punya teman berbagi, jadi nggak merasa sendirian. Bu Risnauli, ini kita suka kadang-kadang ngobrolnya juga suka aneh-aneh ya. Jadi ada bagian resep dari Pak Ferry dan juga dari suami saya. Kadang-kadang suami saya itu ikut nimbrung saking hebohnya ya. Nggak semua di grup suami saya mau nimbrung ya. Cuma karena sering saya cerita dan juga emang kadang-kadang suka lihat juga, waduh aneh-aneh ini message-nya gitu. Bukan aneh-aneh, maksudnya seru aja gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang suka nyautin juga gitu ya. Jadi kayak gitu deh. Jadi seperti mendapat keluarga baru. Oke, kira-kira IG-nya jangan lupa ikut. Oke, nggak ada yang bertanya, ada yang mau tanya nggak nih? Oke, kalau nggak ada, untuk memanaskan suasana, kita akan coba masuk ke kuis ya, supaya dapat hadiahnya. Ada 3 pertanyaan, akan mendapatkan buku Abah Vidi, buku saya maksudnya. Oke? Bu Boni katanya nggak pede untuk sharing, tapi semangatnya Bu Boni luar biasa. Ya, saya suka ngelihat juga di Facebook, bagus dalam perkembangan si kembar, juga kita bisa lihat ya perkembangannya, ada kemajuannya gitu. Semangat terus ya Bu Boni ya. Bu Ivon juga nggak ada teman hebohnya. Oh ya Bu Mayvi nih yang biasanya rame di grup yang berikutnya ya. Oke, ada yang lagi peserta troll yang mau dari grup apa aja deh yang mau sharing pengalaman trollnya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita masuk ke kuis ya. Door prize-nya, pertanyaan. Teman-teman gampang aja lah, sama ini. Saya Bu. Ya, oh iya silakan Bu. Bu siapa ini? Iya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Mau sharing? Mau apa? Saya. Tadi siapa yang saya Bu? Bu siapa ya? Oke. Halo teman-teman. Oh iya. Ini Bu. Iya. Ya, silakan Bu. Bu ya. Halo teman-teman, semangat semuanya. Iya. Saya beruntung banget ikut di grup ini karena saya sangat awam ya, terutama di bidang ABK, khususnya autis. Saya banyak belajar dari teman-teman yang mungkin udah lama terapi, dan saya kan orangnya apa ya, sama anak tuh agak nggak bisa pelan gitu, kayak maunya cepet, terus emosinya kayak meledak-ledak gitu, apalagi kalau anak lagi problem behavior. Nah dari troll ini, dari teman-teman juga banyak yang membantu saya meredam keruran saya. Jadi sekarang
bersyukurnya dari ikut troll berapa bulan belajar dan juga sama-sama belajar di grup, baca-baca buku ibu. Joshua sekarang sudah senang diajak nyanyi, dia senang banget kalau nyanyi ulang tahun, tiup lilin, dia udah bisa nyanyi tiup lilinnya. Terus dia udah bisa beberapa lagu yang walaupun belum jelas kata-katanya, ada beberapa kata yang belum jelas, tapi dia udah ngikutin kayak ngomong tektok gitu melalui lagu. Jadi ikut troll ini benar-benar sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih Bu Ruri dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Nilu juga. Sekarang udah nggak takut ya sama api ya Bu ya. Jadi tetap semangat terus. Pasti bisa lah. Pelan-pelan kita tetap lah Vibima bersama ya. Nah terus kemudian yang menarik juga sebetulnya ABK nih. Kalau kita sebagai orang beragama ya, kita juga kembali lagi kepada mungkin kita memberikan ABK ke kita gitu ada tujuannya gitu ya, artinya membuat hal-hal sesuatu yang memperbaiki kita juga nih sebagai orang tua, sebagai pribadi gitu ya, untuk menjadi lebih sabar, lebih tawakal dan sebagainya gitu ya. Ada yang jadi akhirnya jadi mama baru nih kayaknya nih ya, memiliki jadi kenapa Bu? Bu guru semuanya berubah Bu. Ada keluarga baru di Gun, ponakan. Oke, jadi ya mungkin dengan kitanya menyadari apakah apa yang maksud dari Tuhan memberikan anak ini ke kita ya, pelan-pelan kita ada perubahan diri kan, entah menjadi lebih sabar, entah menjadi lebih tawakal, menjadi lebih peduli gitu ya kepada lingkungan, pada perbedaan dan sebagainya. Saya rasa jalan itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa belajar, tekniknya juga udah ada ya, tinggal kita jalanin aja lah gitu ya. Semoga hasilnya baik gitu ya. Yang penting mah kita mah happy aja. Begitu orang tuanya happy, ibunya terutama happy, anak mah akan terima pelajaran mah enggak. Iya, menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif. Ya kira-kira begitu. Oke. Berikutnya dari ini komentar lagi dari Bu Erika, Dina, beruntung sekali bisa berkenalan dengan anggota grup ini. Saya anggota grup tetangga, tetapi Bapak Ibu ini sangat membantu dan selalu sharing ilmu. Semangat terus ya, katanya. Semangat buat semuanya ya. Iya, juga banyak-banyak yang lain, semangat dari yang lain. Oke. Oke, saya ke pertanyaan aja dulu ya, ke ini nanti nggak maju-maju itu tadi mengenai door prize-nya. Oke, ini pertanyaan sangat-sangat gampang, semuanya juga udah tahu. Oke, siap ya semuanya ya. Siapa yang duluan ke angkat tangan, raise hand, itu yang akan dapat ininya. Oke, saya pegang satu. Troll itu singkatan dari apa? Oke, Bu Messi. Yang nomor Bu Messi, silakan. Training online, Bu. Ya, Bu Messi. Terima kasih. Iya, Bu. Bu mendapatkan dari saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita menjawab yang pertanyaan berikutnya adalah kita lihat dari Facebook ya. Bagaimana malam dari Bu Ayu Susila? Bagaimana ikut kelasnya? Jadi ikut kelasnya tuh sebetulnya pendaftaran sih udah kemarin ya Bu ya, hari Rabu kemarin, Rabu sih, hari Minggu kemarin itu sudah ada pendaftarannya. Jadi untuk troll 12 akan mulai depan. 10 hari lagi, sekitar 10 hari lagi, dan memang udah selesai sih Bu ya. Barangkali kalau ada yang mengundurkan diri bisa jadi sih kalau Ibu mau, tetapi ya kita nggak tahu ya, saya kan ada kuota tertentu gitu ya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa ikut di dalam training online tersebut. Kemudian dari Bu Aluna Maksudin juga cara ikut kelasnya gimana, daftar Bu gitu ya. Ikut kelasnya troll tadi disebut training online, ya daftar. Kebetulan anak Bu Aluna ini minggu lalu diagnosa ASD, lagi ikut terapi SI. Jadi sebetulnya gini ya Bu ya, terapi SI kalau saya memandangnya itu tidak cukup gitu ya. Jadi kalau kalau kita mengacu kepada pengajaran penanganan ABK di luar, terutama kayak di Amerika lah ya, yang termasuk paling maju lah di seluruh dunia,
itu selain menggunakan terapi FI, terapi bicara, juga ada yang namanya ABA. ABA-nya ya kalau saya menamakan supaya agak beda, jadinya namanya ABA VB gitu, karena tekniknya berbeda. Jadi silakan pelajari di website saya ada, di FB Group, ini udah join ya Ibu, udah join FB Group, terus kemudian juga di YouTube juga ada, buku ada, terus nanti kalau Ibu udah agak lumayan mengerti, memahami, barangkali bisa ikut training online-nya nantilah yang ke-13. Karena yang ke-12 juga udah selesai pendaftarannya kemarin dan udah kuotanya sudah penuh gitu ya. Barangkali Ibu belajar-belajar dulu sedikit sebelum pada mulainya tadi. Oke. Berikutnya adalah, oh iya, Bu Popi juga suka rame nih, suka sharing-sharing ya. Bu Popi maminya Shan. Terus kemudian apa pertanyaan dari Bu Fakia, apa buku ABA versi lama dan baru beda? Oh, maksudnya buku yang saya bikin itu sama aja sih Bu, sama aja cuma lebih bagus aja diupdate karena dijualnya akhirnya di Gramedia juga dijual gitu. Jadi isinya sama persis, tetapi yang di edisi kedua ini ada sambutan dari alhamdulillah Profesor Hardiono dan juga beberapa ada Bu Dr. Susi. Sudah memberikan kata pengantarnya, termasuk dari psikolog Bu Anita Chandra dan juga dari orang tua ABK ya, Bu istrinya Anji ya. Jadi ya ada masukan itu aja. Tapi kalau ditanya isinya mah sama persis. Oke. Terus kemudian kita masuk ke pertanyaan untuk yang ini ya, untuk yang door prize-nya. Sekarang kita belajar tentang ini ya, gampang-gampang aja sih saya Maya. Jadi dalam ABA VB, semuanya udah siap-siap yang ke tangan. Oke, dalam ABA VB meminta barang disebut, nah itu mah gampang banget. Mending. Ya, saya sebut yang pertama yang masuk di atas saya, di dalam ininya saya, yaitu Burinape. Burinape. Burinape, mana Burinape? Angkat tangannya kayak gimana ya? Kayak gini. Jawab Bu, namanya apa Bu? Meminta barang dalam apa disebut? Mending, ya betul. Burinape, Burinape apa ya FB-nya ya? Aku bilang mintanya di sini tuh. Burina FB-nya apa ya? Rina Purba. Sebenarnya saya masuk daftar troll 12, Bu. Oke, troll 12 Cuma ya. ini lagi join penasaran aja. Oh iya. Nggak apa-apa Bu. Ibu harus, Bu Rina harus bikin troll 12 mengalahi troll 92. Grup 2. Ayo Bu, nanti dapat hadiah. Hadiahnya dari Bu Ruri maksudnya. Hadiahnya Bu Hani. Lo kok nyari tumbal Bu Hani? Dia yang ide, dia nyari tumbal. Ya, jadi Bu Rina, jadi nggak apa-apa Bu Rina ngintip-ngintip. Saya juga emang sengaja bikin supaya yang lain juga bisa rame gitu. Kalau rame itu manfaat dari troll itu benar-benar kayak 100% gitu. Tapi kalau cuma ikut training-trainingnya aja barangkali 70% gitu. Tapi kalau benar-benar kita memanfaatkan komunitas itu yang benar-benar bisa jos banget deh hasilnya gitu anaknya gitu ya. Supaya kita kan ini juga yang namanya program rumahan ya bisa dibilang lah ya. Kalau program rumahan ya kalau misalnya ada support dari yang lain kan tentu ya bersemangat lah ya. Oke, sekarang kita lihat kalau masih ada pertanyaan atau komen-komen. Bu Nur Afni kapan main ke Indonesia? Rasanya pengen ketemu langsung. Dari Bu Nur Afni yang dari Makassar ya Bu ya. Nggak tahu ya Bu ya, si COVID-nya nggak pergi-pergi Bu. Kalau COVID-nya pergi-pergi mah saya udah mau keliling-keliling ke Indonesia juga. Iya, Bu Nur Afni dari Makassar ya. Troll 11 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Iya Bu, troll 11. Troll 11 ya. Alhamdulillah juga perkembangannya bagus troll ya Bu. 10. 10 ya. Bagus ya Bu perkembangannya. Iya, alhamdulillah. Wah, mantap banget Bu. Juga ikut troll 12 nggak sabar. Jadi Bu Fakia nanti bareng sama Bu Rima kita bikin heboh itu grup 12 supaya bisa mengambil manfaat yang banyak banget gitu dari trollnya, bukan sekedar cuma belajar kerjain takut saya apa stres sendiri, ntar ngeliat hasil VB map aja udah stres ya kan, kalau nggak ada temennya kan gitu ya, lihat hasil VB map aja udah stres tuh ya kan, kayak Bu Via, Bu Hani tadi kan stres ya,
ngelihat VB-Map, anak saya udah terapi berapa lama kok VB-Map-nya kurang gitu kan, atau udah agak gede ya. Kalau ada support tentu ada yang sama-sama stres maksudnya. Enggak, biar bisa saling support dan saling melengkapi ya, kurang-kurangnya gitu ya. Dari Bu Melisa, kapan dibuka pendaftaran troll selanjutnya? Ya belum Bu, yang ini aja belum mulai Bu, dan habis itu kan libur lebaran ya. Biasanya ya dianya nanti kontak saya ya Bu Mevi, kita japurkan, saya tahu kontak Bu Mevi, jangan khawatir, kan Ibu punya WA saya. Oke, kemudian berikutnya ada pertanyaan dari ini Bu Elin, sebetulnya tentang diet ya, jadi kami bukan ahlinya, ini kebetulan duduk. Kita nggak akan menjawab tentang diet ya, karena kita bukan ahlinya, daripada bagaimana kalau tidak menjawab. Terus kemudian dari Bu Nuryati, malam Bu, anak kami sindrom, umurnya 9 tahun, bicaranya baru bisa katakan mama, papa, kakak, jajan, nenek. Apa yang bisa saya lakukan? Ini sindrom apa ya Bu maksudnya ya anaknya ya? Jadi gimana caranya ya? Saya nggak tahu juga kondisi anak ibu di mana. Jadi kita kalau menghadapi anak biasanya assessment dulu, tahu kita mana. Nah dari ada di mana itu baru kita bisa ajarin. Jadi bahasa yang kita ajarkan itu ada maknanya gitu. Ada anak itu paham, nggak cuma kita sekedar mengapalin kosakata ngapal. Karena kalau anak autis, walaupun dia udah bisa bicara benda aja, belum tentu Bu dia bisa memahami itu benda itu apa, kegunaannya apa, warnanya apa, bentuknya apa, itu nggak langsung otomatis gitu ya. Jadi ya itulah yang harus Ibu maksudnya harus dipelajari dulu gitu, diagnosanya apa, terus kemudian ya ada di mana gitu. Walaupun VB-Map sendiri bukan cuma untuk anak autisme, jadi beberapa peserta di sini juga sebetulnya mayoritas adalah autis ya, yang peserta training online, tetapi ada juga yang Down syndrome, ada juga yang cerebral palsy. Intinya adalah bagaimana kita mengajarkan anak yang memiliki keterlambatan dari sisi bahasa. Ada juga yang speech delay biasa atau ADHD ya. Jadi kita coba ajarin, kita coba petakan, kita coba ajarkan sesuai dengan VB-Map, dan VB-Map ini bisa juga digunakan untuk anak dengan diagnosa lain gitu. Karena dia memetakan perkembangan bahasa dari anak normal. Jadi ya ibaratnya semua anak bisa pakai ya. Meskipun anak ibu misalnya ini ada beberapa tetapi ada keterlambatan bicara, tetapi belum ada diagnosa. Karena kan kita tahu sendiri ya, setahun ini kita susah ya, ketemu dokter susah, ketemu psikolog juga susah, takut dan sebagainya. Ini belum ada diagnosa, boleh nggak pakai VB-Map? Boleh, karena ya dia memang memetakan anak normal. Dan nanti kelihatannya hasilnya beda. Jadi kalau memang kita dalam pelaksanaan VB-Map, kalau VB-Map dilaksanakan dengan benar, dengan teknik benar ya, bukan cuma mau ngikutin isi-ngisi kosong, tapi benar-benar dengan teknik yang benar, ada pairing, hasil kontrol dan sebagainya, itu sebetulnya nantinya kita bisa melihat perkembangannya gitu. Maksudnya diagnosa itu nggak bohong gitu ya. Jadi karena diagnosa itu kan menunjukkan kesulitan anak ya. Diagnosa yang benar itu menunjukkan kondisi anak sebenarnya. Jadi kalau misalnya ternyata anak ibu cuma speech delay, ya karena ya tahu sendiri ya sekarang juga dia main keluar juga susah dan sebagainya, stimulasi juga mungkin kurang, itu perkembangannya akan lebih cepat dibanding misalnya karena diagnosa autis. Karena autis sendiri adalah memang gangguannya di bahasa gitu ya, tapi bisa pakai VB-Map bisa banget gitu, nggak usah khawatir gitu ya. Oh anak saya belum didiagnosa bukan autis, jangan-jangan bukan autis nanti salah penerapan gitu VB-Map-nya, enggak apa-apa, sama aja, semua sama. Oke. Pendekatannya mungkin yang berbeda, cara terapinya. Cara terapinya sih rada mirip, cuma pendekatannya nanti mana yang duluan diajarin, mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit berbeda karena kondisinya. Oke, berikutnya Bu Syah. Oke, ini pertanyaannya. Selamat malam. Mau tanya untuk anggota Troll 92, apa semuanya pada ikut Troll komplit ya? Enggak, ada yang cuma satu. Ya. Ada yang enggak Bu, campur-campur kayaknya. Warnanya Bu Popi itu tidak kayak. Bu Popi, Bu Feni, tapi kebanyakan sih komplit ya. Kebanyakan soalnya komplit. kadang kalau yang di Saya cuma campur satu. nggak semua. Saya cuma satu. Nah, jadi karena kan cara belajar orang juga macam-macam dan kebetulan kondisi anaknya juga macam-macam.
Nah, tapi kalau yang ini loh tadi yang perwakilan kayaknya saya lihat di macam grup ada nih. Biasanya mereka kalau udah satu grup kosong terus mereka pada pindah. Ini ada apa nih? Kenapa grup troll 91 jadi rame? Ini pasti ada nih dah. Yang pindah satu, ulas pindah semua gitu. Pindah gosip maksudnya gitu ya. Tapi yang 92 kan troll yang kedua, topik 2 itu kan memang paling panjang ya waktunya ya, bisa 6 minggu ya. Jadi kan tentu paling rame lah gitu karena dari awal sampai akhir. Kalau yang lain kan cuma 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi biasanya yang bertahan yang di 92 ini dan kalau ikut semua saya rasa benar-benar dapat ilmu yang komplit. Ya, tapi kan saya juga paham beberapa orang mungkin nggak bisa tidak memiliki waktu yang sebanyak itu ya, bisa belajar 5 jam seminggu. Terus kemudian ada PR lagi pula kan, terus kemudian mungkin ada beberapa anaknya yang mungkin sudah bisa berbicara dan sebagainya lumayan gitu ya, mungkin topik 3 udah nggak pas lagi gitu ya, nggak ada masalah sih ya. Jadi bisa lah semuanya, tergantung lah. Tapi kalau ditanya bagusnya gimana ya bagusnya ya semua ya. Oke. Bu Ruri. Ya Bu Popi silakan. Iya, maaf ya ini saya off video soalnya internetnya kurang bagus. Ya, silakan Bu Popi. Iya, saya mau sharing. Ya, saya mau sharing Bu, selama ikut troll Bu Ruri juga gabung di grup 92. Jadi anak saya Shan itu kebetulan sudah dari umur 3 tahun lebih. Nah, waktu bergabung sama Ren ya, dia mau 6 tahun kan. Nah, sebelumnya udah pernah di center. Mungkin salah satu anggota troll yang anaknya sudah vokal, salah satunya itu San. Nah, terus di sini terus terang Bu Ruri itu training online yang pertama saya ikutin. Jadi waktu sebelum COVID itu saya nggak kebayang bisa nggak sih belajar gitu loh secara online, nggak pede maksudnya gitu kan. Jadi selama ini saya cuma nyerahin ke center aja gitu. Tapi karena situasi dan kondisi akhirnya yang mengharuskan memang kami para orang tua untuk belajar sendiri, belajar lebih gitu. Dan akhirnya ketemulah sama ibu dari info juga. Nah dari situ ya alhamdulillah San waktu itu sudah vokal, tapi dia kurang bisa menggunakan, dia main text sudah bagus, sudah lumayan gitu maksudnya, tapi masih kurang bisa menggunakan sesuai fungsinya gitu. Nah, jadi dari saya gabung di 2 Bu, di problem behavior sama yang 92 ini yang asesmen. Nah, karena memang San suka problem behavior, mungkin karena itu dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu. Nah, alhamdulillah setelah gabung berapa minggu, 1 bulan mungkin ya, malah saya kaget dia malah bisa beberapa bahasa spontan yang malah abstrak gitu kan. Saya juga pernah sharing kan Bu ya di grup, dan itu tidak saya ajarkan. Saya juga nggak tahu bagaimana itu bisa gitu. Saya cuma mencoba dari PBMap yang ibu-ibu share gitu, saya coba iniin gitu kan ya. Walaupun mungkin semua tekniknya itu tidak sempurna gitu, tapi saya coba dan ternyata ada hasilnya gitu. Saya kadang kaget dan senang sendiri, kok bisa gitu ya. Ternyata anaknya sendiri, dan mungkin karena saya juga berproses ya Bu ya, jadi dari cara pairing, dari instruction control, jadi anak ini juga, saya nggak sadari itu, tapi ada efeknya ke anak saya gitu, dan itu sangat luar biasa banget Bu. Jadi untuk ya kalau saya boleh ini sih untuk ibu-ibu yang belum ikut troll, ini benar-benar dengan troll ini benar-benar membuka yang tadinya kita merasa sendiri gitu.
kebetulan 92 ini grupnya solid banget. Alhamdulillah kita bisa sharing macam-macam di situ. Semuanya sangat open dan Ibu Ruri juga sangat support gitu. Alhamdulillah sekali gitu. Dan dari sinilah kami benar-benar menjaga semoga pertemanan kami ini bisa sampai anak-anak besar katanya Bu. Gitu katanya. Ya Bu. Itu Bu, terima kasih banget. Terima kasih Bu Poppy. Jadi saya juga ingat pertama kali video problem behavior ya, Shan ya, yang dikirim ke saya ya, yang nangis di mobil ya Bu ya. Ya Bu Poppy ya. Iya betul Bu, abis itu udah bisa nego. Jadi setelah Bu Poppy-nya juga lebih tenang, ada Shan, problem behavior, memahami fungsi dari behaviornya dan sebagainya, pelan-pelan problem behavior Shan juga turun ya, terus udah mulai bisa macam-macam sekarang ya Bu ya. Iya. Ikut main-main apa namanya? Ya Bu, alhamdulillah. Ya. Jadi apa namanya? Terima kasih ya Bu ya atas sharingnya. Jadi begitulah ya kira-kira kekeluargaan di grup ini luar biasa memang alhamdulillah. Punanya juga nyesel juga kenapa nggak ikut dari dulu ya Bu ya. Ya makanya yang belum ikut ayo ikut gitu ya. Tapi yang karena malu harap bersabar dulu. Ini kemudian suara dari dari Bu Boni Panca ya. Bu Boni Panca tuh grup tetangga sebelah, grup 92 tapi yang grup 1. Semangat buat baru ikut terus ya Bu Turi, VBMap nampak hasilnya si kembar awalnya tidak bersuara sekarang sudah bisa beberapa suku kata dan yang satu lagi sudah mulai bisa meniru mama koko. Nanya luar biasa ya. Tapi ini juga memang Bu Boni Panca juga luar biasa perjuangannya menerapi kembar loh nih ya, 2 anak dan rajin banget ya, selalu update di Facebook karena saya suka lihat di Facebooknya pas masuk di newsfeed, waduh perkembangannya tuh kelihatan lah majunya sekarang udah bisa bersuara juga gitu ya. Jadi tetap semangat nih ibu-ibu yang lain juga gitu ya. Kemudian ini dari Bu Elin. Kalau Kiana mendingnya belum keluar, baru gerak aja bibirnya. Apa karena belum banyak dan belum konsisten sesi yang diberikan ya Bu? Kiana bisa bilang papa, tapi kalau mama hanya keluar saat dia nangis. Kalau dia nangis dia pasti keluar, itu kata mama. Agak hopeless nih Bu. Jangan hopeless Bu Elin. Sebetulnya kalau dia udah mulai bergerak, sebetulnya dia udah mulai imitasi. Cuma dia belum ngerti bahwa namanya gerak bibir itu kan sebetulnya mangapnya buat Kiana, mangapnya tuh sama gitu. Dia nggak ngerti bahwa dalam mangap itu ada suaranya keluar. Jadi yang kita harus mungkin harus dilatih dari Kiana adalah ekoiknya ya, ekoiknya dia memahami. Banyak nih mungkin ibu bisa coba kalau Kiana kebetulan bersuara ibu ikutin. Jadi apapun suara yang keluar ibu ikutin gitu supaya dia tahu bahwa ada yang merespon suara yang dihasilkan dia gitu ya, apapun itu gitu ya. Terus kemudian bisa juga setiap dia keluar ibu kasih reinforcer, setiap ibu keluar ibu kasih reinforcer atau ibu ikutin gitu ya. Terus kemudian kalau memang lagi enak coba ibu ganti suaranya. Jadi kalau ibu dia ibu ikutin aja suaranya ya dia ngomong ibu ikutin dia nanti kalau ibu udah dapet pairingnya nih berdua kali suatu saat kalau ibu yang ngomong mulai dia bisa ngekoiknya gitu. Jadi sebelum belum dia mengerti adalah kalau konsep konsep bahwa bergerak bibirnya imitasi dia udah bisa gitu ya, udah sampai situ. Dikit lagi nih Bu, dikit lagi, dan yang pasti juga harus konsisten. Tadi kan Bu Dewi juga bilang sehari 3 jam. Walaupun 3 jam itu terapi nggak yang benar-benar 3 jam langsung, nggak mungkin juga ya, anaknya kan masih kecil, Ryan, ya bisa dibagi-bagi gitu, dibagi berapa sesi, 30 menit, atau disambi ngapain juga nggak ada masalah, tapi konsisten dan dilihat lagi tekniknya Bu, ABC-nya harus pas, kalau untuk anak pemula ya, ABC-nya begitu dia ngomong, ibu langsung kasih sesuatunya, reinforcer itu juga harus pas, terus kemudian juga ya tekniknya juga harus pas banget, harus benar juga gitu. Apa yang dia mau itu juga kuncinya. Men-nya apa yang dia mau itu kuncinya di sini. Bu Ruri mau nambahin, mau tanya kalau dia kan LR-nya udah lumayan nih Bu. Jadi fokus ke mendingnya dulu sampai dapet atau nggak apa-apa gabung-gabung aja sama yang lainnya gitu Bu? Sebetulnya sih kalau kita dalam terapi ya kita campur-campur. Cuma aja.
fokusnya, katakan ibu sehari target berapa jam gitu terapi gitu, 2 jam gitu ya. Mungkin yang 2 jam memang untuk mending, tag dan ekoik. Seperti tadi kan kita coba ekoiknya gitu, keluarin gitu. Apapun yang dihasilkan coba ibu ikutin gitu ya. Apapun dia ngomong, wah, ibu kasih reinforcer, beda ya. Jadi beda gitu dalam satu kesempatan gitu. Jadi dia tahu bahwa suara yang dia keluarkan itu ada respon dari ibu, ada reinforcernya buat dia. Sampai dia tahu dia pernah mengeluarkan suaranya. Jadi sesudah itu menjadi kata-kata yang lebih berarti gitu. Ibu lihat lagi reinforcernya udah pas apa belum. Benar-benar yang dia mau apa. Dan yang paling penting juga konsisten sih, intensif dan konsisten harus. Oke, Bu. Ibu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. DC-nya begitu dia ngomong, ibu langsung kasih reinforcernya gitu, apapun itu. Oke, Bu Ruri. Nah, semangat ya Bu Elin ya. Ya, makasih Bu. Oke, dari Bu Fakia Said, anak saya sudah bisa men, tapi perlu behavior-nya muncul saat saya tidak mengabulkan permintaannya, misalnya minta kue, tapi nggak mau berhenti. Jadi saat saya nggak ngasih lagi, dia bakal marah dengan mendorong saya melempar barang-barang yang ada di dekatnya. Nah, Ibu ini belum ikut role ya Bu ya, Bu Fakia ya? Ibu ikut role yang sekarang ya? Bu Fakia? Iya, Bu. Ah, ya, Ibu belum ngerti. Belum memahami. Jadi itu ada yang disebut namanya fungsi behavior, Bu, fungsi perilaku. Jadi dia melakukan itu karena dia tahu kalau dia marah, kalau dia lempar-lempar ibu, dorong, lempar-lempar barang, dia pasti dapat barangnya. Jadi kita nanti akan belajar di topik 1. Ibu ikut topik 1 kan? Yang komplit, Bu. Ya, Ibu ikut komplit. Berarti Ibu dapat topik 1, nanti di situ ada gimana ngatasinnya, Bu. Jadi intinya dia walaupun dia udah bisa ngomong, tetapi karena Ibu merespon behaviornya dia, jadi itulah cara dia untuk mendapatkan sesuatu itu salah satunya dengan problem behavior. Semakin Ibu nyuruh dia berhenti atau gimana, semakin dikerjainnya, Bu. Mungkin lebih detailnya, mohon maaf supaya lebih jelas ya, saya nggak salah bicara, nanti kita di topik 1 itu pertama kali yang dijelaskan adalah tentang ini. Ya, harap tunggu ya Bu, sabar ya. Atau enggak baca-baca di website saya tuh yang tentang menangani problem behavior. Ya. Kemudian berikutnya dari Bu Yulia, mau tanya dong dari para senior. Anak saya umur 6 tahun 5 bulan. Setiap lihat bayi dan balita suka dorong sampai bikin nangis. Anak saya senang lihat reaksi nangis mereka. Gimana cara menghilangkannya ya? Karena dia senang dengan reaksi orang sekitar juga. Begitu dia nangis, begitu dia bikin nangis, biasanya ibu marah. Biasanya ibu marahin anak atau sebagainya, ibu coba pelajari lagi tentang fungsi behaviornya dia nih. Fungsi behavior dia ini apa? Waktu ibu memarahin dia, maksud ibu marahin, tetapi yang ditangkap anak ibu adalah, oh, saya mendapat perhatiannya. Sementara kan biasanya kalau bayi sama anak kecil kan biasanya dapat perhatian lebih gitu ya. Nah, begitu dia melakukan problem behavior ini, dia merasa dia mendapat perhatian lebih karena ibu marahin. Walaupun konsep ibu sebetulnya marahin, tapi kalau dia mah konsepnya mah seneng aja diperhatiin gitu loh. Jadi kalaupun dia melakukannya lagi, ibu tahan, sebelum dia melakukan ibu tahan atau ibu cuekin aja. Jadi arti kata dia dipegang, disingkirkan gitu ya, tetapi ibu tidak usah marahin, tidak ada resiko, tidak ada perubahan muka, raut muka sebagainya, kayak tidak terjadi apa-apa supaya dia tidak merasa mendapatkan perhatiannya. Tapi itu harus dianalisa lagi sih fungsi behaviornya apa. Ya Bu ya, di troll yang 1, kalau kan lihat di website saya tentang itu. Oke. Dari Bu Elin sharingnya gimana mendingnya cepat goal ya gitu ya Bu ya, tadi saya udah jelaskan, pokoknya dilihat lagi benar-benar ABC-nya, reinforcer-nya, terus kalau menurut saya sih tinggal dikit lagi sebetulnya Kiana bisa, tetapi ekoiknya tuh dia belum dapat. Nah coba Ibu sambil berinteraksi sama Kiana, mungkin sambil kitik-kitik, sambil bermain, apapun suara yang dia keluar, Ibu langsung respon apapun. Jadi kalau dia Ibu ikutin gitu. Jadi dia tahu bahwa suara itu ada sesuatu gitu. Nanti baru pelan-pelan setiap dia mengeluarkan suatu suara, terus Ibu kasih sesuatu. Misalnya dia ngomong ya, Ibu kasih apel, apel gitu ya. Jadi dia mulai merasa bahwa apa yang dia keluarkan itu ada maksudnya gitu. Selain teknik men yang biasa itu, yang disambungkan itu. Tapi kayaknya dia udah mulai ngerti bisa imitasi gerak bibirnya. Cuma yang dia belum ngegol itu ya adalah ekoiknya itu yang belum goal. Nah, kita carilah jalannya gimana caranya supaya timbul ekoiknya.
Oke, dari Bu Nani Andriani nih, buat ibu-ibu dan bapak di sini mau tanya bagaimana cara menjaga mood ibu agar konsisten untuk menerapi anak di rumah. Nah, siapa yang mau jawab nih? Gimana caranya supaya konsisten? Berdoa yang banyak, Bu. Berdoa. Sharing-sharing aja Bu, sharing-sharing kayak di grup ini kan, kalau ada pas kebetulan ada grupnya gitu. Lu lagi bete mau ngomongin apa juga bebas itu sebetulnya. Jadi biar semangat lagi atau masalahnya di mana di-sharingin gitu. Ya benar. Siapa tahu ada solusi dari teman-teman. Terus jangan lagi kalau sharing kadang-kadang bukan butuh solusi sih, kadang-kadang cuma butuh ya disemangatin aja. Kalau sama-sama ortu ABK kan biasanya lebih pada ngerti gitu. Oh, saya juga ngalamin gitu. Jadi buat temen cerita aja kadang-kadang sih Bu. Kalau saya ngerasa komunitas tuh bener-bener ngebantu buat kesehatan mental saya ya, karena apalagi megang anak kayak begitu kan butuh banget sharing gitu. Ya Bu ya, jadi ya komunitas. Makanya saya bilang kenapa saya memunculkan grup 92 ini di dalam online itu supaya menarik troll-troll yang lain untuk ya udah nggak usah jaim-jaim deh, karena apa yang dibutuhkan, benar kata dari Bu Wina di sharing adalah benar-benar yang dibutuhkan tuh sebetulnya kadang-kadang nggak perlu solusi, cuma perlu didengerin. Cuma kalau ibu cerita kepada teman ibu yang anaknya bukan ABK, mereka tuh nggak akan ngerti gitu loh. Mereka tuh yang ya udah deh sabar. Kagak tahu, saya mah udah sabar dari dulu juga gitu ya. Kalau yang sesama ABK kan udah ngerti gitu. Oh iya Bu, walaupun nanti aku ngomongnya juga sama, sabar gitu, tapi kan plus-plusnya itu yang memang ya lebih dalam lah gitu ya, karena kita sama-sama penanggungan lah gitu ya kira-kira. Nggak takut dihakimi gitu Bu. Nah, iya Bu. Sama Bu, nggak ada kadang yang selalu dibilang sabar. Sama nggak ada yang nyuruh iya. Iya Bu. Kalau di kita kan kalau ada yang curhat gitu jadinya dibikin lucu-lucu aja, jadi pada seger lagi, ketawa-tawa, kita belokin. Bisa kayak ada yang ini nih katanya harus ke pasar nih, lagi ada yang curhat kan. Aduh kesel nih, mama gue suruh anak gue disuruh ke pasar terus disuapin sama penjual makanan nih dari tangannya lagi, curhatnya kan gitu. Sebenarnya sih dia sedih, cuma kata kita kan sama kita dibikin lucu-lucu, lama-lama ya dia jadi ya semangat lagi ya gitulah. Kadang-kadang ya dihibur aja. Ya itulah pentingnya komunitas. Bu Hani baru pedagangnya habis garuk-garuk celana. Tapi ini emang grup 29 kadang-kadang lucu-lucu juga sih sharingnya. Saya juga kadang-kadang ketawa sendiri. Sambil baca tuh saya ketawa-ketawa sendiri loh. Soalnya lucu-lucu gitu. Kadang-kadang itu kan sedih lucu-lucunya tuh emang lucu banget gitu. Jadi mulai dari kemana ke Ningsi Tinampi. Pokoknya jauh banget. Ininya cerita-ceritanya udah kayak ini cabangnya Lambe Turah kadang-kadang. Bisa nyambung kemana-mana. Maksudnya supaya Bu Hani dong Bu, hanya bisa mending mau disuruh nikah, mau disuruh kawin ya Bu Hani waktu awal-awal. Jadi Bu Endang itu. Ya, jadi ceritanya waktu itu adalah Bu Endang itu. Ya kan, pada ngagol-gol kan, semua itu mending itu jadi sama nih Bu Elin. Jangan pikir nih ibu-ibu yang ini pada ngegampangin ngegolin men tuh, yang belum pada bicara anaknya kan. Udah pada stres tuh anak saya nggak bisa main, ada yang ini udah bisa gol, yang ini anak saya kok nggak bisa gitu. Jangan gitu Bu, nanti kalau bisa gol nanti bilangnya minta kawin, main kawin gimana Bu? Gitu kan ketawa gitu kan, jadinya seru aja gitu ya supaya saling support. Iya sama tuh kayak waktu Zihab itu kan yang lain mending udah pada makanan lah, siap makanan susah nggak ada yang masuk. Sekali yang dia suka kan binatangnya buaya lah, buaya mau dibikin mendingnya gimana di grup tuh jadi mungkin Bu Hani bersuara buaya, bersuara harimau. Ya oleh cerita jadinya ketawa-ketawa aja, jadinya dia nggak lucu. Padahal sih aslinya kan udah stres nih gimana nih bikin anak jadi mending. Cuma ya itulah di ibu-ibu tuh dibikin seru-seru lah. Jadi mood naik lagi, terus ya mulai ibu-ibu juga kasih jalan juga. Coba deh Bu Hani, ya itu kadang coba bersuara Bu Hani. Suaranya suara roar lah, segala binatang disuruh belajar. Suara binatang. Akhirnya bisa bebek ya kalau nggak salah ya. Awalnya kan bebek kan. Ya betul Bu. Iya. Jadi Bu Elin coba-coba lagi lah ya cari-cari ide-ide lain, barangkali Kiana juga semoga bisa dikit lagi lah, pokoknya itu mas semangat aja lah. Ini dari Bu Terasia ke Bu Nani ya, perjalanan menemani anak itu panjang,
baiknya ada komunitas ya Bu ya yang mensupport. Oke, kemudian ini ada pesan dari udah dibaca ya Bu ya, dari Bu Wina ke Bu Yulia. Bu Fakiah juga anaknya dengar sesuatu malah nutup kuping, pakai telunjuk, loncat-loncat, kegirangan. Gimana ngatisan Bu? Ini sama juga ada di problem behavior nanti ya Bu ya. Panjang ceritanya, Ibu tungguin aja. Mohon maaf, tunggu waktunya nanti juga tahu. Oke, itu cuma terima kasih. Oke, sekarang masuk yang pertanyaan ketiga. Siap lagi ya? Ini juga gampang banget. Pertanyaannya, siap-siap semuanya. Barangkali yang belum punya buku lah ya, supaya dapat ya. Oke, pertanyaan ketiga. Konsep percakapan dua arah disebut? Iya. Dari Bunda. Silakan. Bunda. Sorry. Jadi ke Anu itu. Gimana Bu, Bunda Arkan? Ya. Iya Bunda Arkan. Intraverbal. Ya betul Bu. Bunda Arkan, EB-nya siapa Bu? Intraverbal. Jempol. Ya, nah, udah sayang. Dengan Ibu siapa? Maksudnya dengan siapa Bu FB-nya? Arina Tai Bu. Arina, Bu Arina, ARINA sama Tai. THAY. THAY. Oke. Nanti Ibu inbox saya tolong ya, Bu Rina B sama Bu Arina Tai, nanti tolong inbox saya untuk pengiriman dan sebagainya. Oke. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu ya. Oke, berikutnya ada lagi nggak ya pendapat-pendapat? Oke, ini dari Bu Titian. Ini mungkin nanti bisa Bu Feni kali ya. Sharing apa yang anaknya kompulsif, terutama kalau urusannya sensori taktil, nyari input sensori. Gimana nih Bu? Mungkin pengalaman aja kali ya. Bu Feni ini yang banyak bermain-main dengan ini apa namanya, banyak dengan sensori, OT dan sebagainya. Kalau saya lebih sering bawa ke alam. Ke alam. Nah, itu juga ide yang bagus. Ke pantai, injak pasir, rumput, begitu sih. Ya, jadi sama games-games juga main banyak ya Bu ya, input-input. Sekarang kan juga susah, maksudnya ya main ke alam sih bisa sih, cuma kan mungkin kondisi juga sekarang lagi susah ya, nggak bisa banyak keluar. Bisa lihat intip IG-nya Bu Feni itu banyak ide dalam terapi-terapi yang bisa dilakukan di indoor juga di dalam rumah, pakai alat-alat yang di rumah juga untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas yang di rumah. Oke, ini dari Bu Kiki Gatan. Kalau anak saya sudah bisa main tek ekoik, tapi ngomong tektok dua arahnya masih sederhana. Kalau ditanya kenapa Gatan suka sepeda, dia karena cuma ngulang aja. Iya Bu, jadi kalau anak mengulang itu tandanya dia belum paham. Anak yang bisa berbicara, kalau anak diagnosa anak ibu autis, itu tidak bisa langsung, memang biasanya tidak bisa langsung fungsi komunikasinya juga belum tentu dapat gitu. Jadi nanti kita coba petain di mana yang missing link-nya dari anak ibu. Ibu juga akan ikut roll 12 ya. Jadi ya nanti kita lihat sama-sama deh. Dan jangan lupa nih Bu, kita bikin heboh lah troll 12 yang ke depan gitu ya. Berikutnya adalah untuk Bu Kiki juga ngajar urutan fungsi bahasa. Gimana caranya di VB-Map Bu? Nanti juga kelihatan. Jadi nanti di pelajaran yang troll 2 kan kita akan ajarkan gimana metain. Nanti Ibu coba petain anak Ibu ya. Nanti dari situ kelihatan sih duluan mama yang belakangan tuh ada di situ, semuanya ada tulisannya. Ini pertanyaannya nih, Bu Ita, saya baru join grup troll 12. Boleh nggak saya digabungin ke grup troll 92? Saking hebohnya sampai HP baru minta ganti. Ya benar tuh. Ya apa namanya? Nanti Ibu aja, Bu Ita bikin troll 12 seperti troll 92 ini. Pokoknya Ibu bikin heboh aja deh ya. Jangan terlalu supaya kita mendapatkan fungsi dari troll itu sendiri gitu ya, fungsi yang lebih optimal lah dari grup itu sendiri. Kemudian
Berikutnya dari Bu Mintauli, ikut rol 6 Bu. Bu ya Bu Mintauli, saya seorang terapis, sudah kenal Abah Fibi, anaknya puji Tuhan berkembang pesat, anak-anak didiknya ya. Oke, terima kasih Bu Mintauli. Bu Asia Usman, apa di Abah Fibi diterapkan juga diet? Kami tidak Bu ya, jadi kami cuma memfokuskan pada terapi, tidak mengurusi, maksudnya bukan tidak masalah diet. Jadi kami juga menangani problem behavior bukan dengan diet, tapi menggunakan ya ilmu behavior yang berlaku umum di seluruh manusia sih sebetulnya ya, ABK ataupun non ABK. Jadi sebetulnya ilmu ABA-nya sendiri, ilmu ABC, fungsi behavior itu juga bisa Ibu terapkan kepada anak-anak Ibu yang tipikal, karena itu sebenarnya ilmu behavior umum. Cuma karena ya ini spesifiknya anak autis, jadi ada metode pengajarannya yang khusus untuk pengajaran bahasanya menggunakan verbal behavior. Ya. Kemudian berikutnya nih dari Bu Titi Puspa, anak saya ASD usia 5,5 tahun sudah bisa bicara. Saya ajari membaca, pernah saya ajari pakai kartu, saya sering pakai buku, tapi kalau baca buku kurang tertarik. Bagaimana agar saya sering membaca agar sering membaca yang di buku. Nah, kalau kita bicara anak autisme ya Bu ya, anak saya sudah bicara. Nah, itu saya nggak tahu gitu, bicara untuk anak autisme bicara tuh belum tentu dia paham isinya. Jadi kalaupun dia Ibu suruh baca buku, belum tentu juga dia paham isinya. Gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Anak Ibu berbicara, oke. Pemahaman bahasanya seperti apa? Itu masih tanda tanya. Gitu lah. Pemahaman bahasa itu ya kita tahunya dari mana? Untuk anak-anak yang masih pemula, ya maksudnya anak-anak seperti anak umur 4 tahun ke bawah, pemahamannya itu kita tahu nanti di VB Map-nya Bu. Kalau VB Map anak Ibu ternyata kosong, banyak yang kosong, ada bagian-bagian yang kosong, ya berarti sebetulnya anak Ibu bisa bicara, bisa. Tapi paham apa yang dia bicarakan, atau mungkin benar-benar paham seperti anak-anak tipikal, ya anak normal gitu ya, ya itunya belum tentu Bu. Gitu. Jadi ya saya baru bisa komen kalau saya sudah melihat VB Map-nya gitu lah kurang lebih ya. Ibu ya. Kemudian Bu Ayara kalau mau ikut, sekarang troll 12 juga udah mau jalan, udah ada pendaftaran, ya mungkin tunggu yang berikutnya ya Bu ya. Bu Ai, Assalamualaikum Bu, saya peserta troll 11. Alhamdulillah setelah ikut troll Ibu, anak saya, putra sudah perkembangannya walaupun belum banyak sih, sekarang sudah mau ngikutin apa yang kita akan, tapi masih belum bisa mending. Bagaimana supaya mendingnya bisa keluar? Jadi udah mulai ekoik ya, anaknya Bu Ai. Bu Ai itu peserta 11. Troll 11 baru aja selesai minggu lalu. Ya jadi belajarnya Bu Ai juga sebenarnya baru 1 bulanan ya, 1,5 bulan. Anaknya udah mulai ekoik, berarti itu udah bagus Bu. Udah bisa berbicara. Tinggal kita fungsi men-nya kita kuatin lagi gitu. Kalau udah bisa bicara ya lebih mudah sebetulnya ya. Jadi langsung aja dalam transfer men, ekoiknya itu ditransfer ke men. Jadi misalnya kalau Ibu mau dia pengen apa, sesuatu yang benar-benar dia mau, misalnya kue gitu ya, langsung aja dilihatkan. Dia kan ekoik kan fungsinya. Dia udah bisa ekoik. Ibu bilang aja, itu kue untuk kue gitu ya. Terus kue kasih kuenya terus aja gitu. Kemudian ada tiga target gitu kan. Kue yang lain dan yang lain. Nah, itu kue misalnya coklat dengan apel misalnya. Ya udah target masing-masing kita pasangkan gitu, dengan kue coklat, O dengan coklat misalnya, A dengan apel gitu. Jadi akhirnya anak Ibu paham. Ini aku saya ikut workshop ya Bu ya, tapi yang sekarang workshop belum dulu ya Bu ya. Jadi biasanya saya kalau troll kan memang lebih banyak teori ya. Untuk prakteknya ada workshop. Jadi kalau yang sekarang kan mau puasa dan lebaran ya, jadi kita mungkin next-nya lah berikutnya. Bu Anis ikut troll kemarin sayangnya minggu lalu udah ada pendaftaran ya, paling kalau ada yang mundur aja. Yang di seluruh dunia sama kelakuan anak kecil. Kemudian berikutnya ya dari Bu Linda, terima kasih udah menjawab Bu Linda Norma Watiningsih. Jadi Bu Linda peserta grup tetangga ya 92 yang grup 1 kalau nggak salah. Apa malah 8 ya? Nggak 9 ya Bu ya? Oke deh. Oke, kemudian kirim buku dari Perancis ya, enggak Bu, dari Jakarta Bu. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih atas. Kira-kira ada pertanyaan lain atau nggak? Ada pertanyaan langsung nggak dari sini? Nggak pakai nulis nih. Ada yang mau nanya nggak? Oh iya Bu Raras, apa kabar? Si Kembar, Noel. Semoga semangat terus ya Bu ya. Sehat Bu, baik. Noel juga udah makin baik sih, cuman ya masih belum keluar mendingnya. Masih dipancing terus Bu. Pelan-pelan ya Bu ya. Noel juga masih kecil banget, masih bayi ya, masih sama dengan anaknya ya.
mirip ya. Iya, seumuran sama Ihsannya Bu Endang. Jadi saya ada kawan buat ngobrol kalau nanya-nanya soal program sama Bu Endang jadinya. Iya, iya betul ya. Jadi... Tapi Noel sudah bisa ABCD, Bu. ABC. Oh, udah bisa nyanyi. Iya bisa. Noel bersenandung gitu sih, Bu. Jadi kayak hampir tapi dia I U udah bisa seperti itu sih. Tapi saya bingung apakah itu streaming atau emang dia ngerekam nada imitasi dari nyanyi saya atau gimana, saya juga belum paham sih. Masukin ke interval yang isi titik-titik lagu, Bu. Bisa? Kan itu sebenarnya nada ABC sama nada twinkle twinkle itu kan mirip ya, Bu. Jadi jadi kadang-kadang saya tuh bingung apakah Noel ini imitasi dari kalau saya nyanyikan pas dia mau tidur atau pas lagi dia habis main puzzle ABC, saya suka tunjuk A B C D E F G. Jadi masih rancu sih sebenarnya saya, Bu. Ya nggak apa-apa, Bu, kita coba aja. Maksudnya Ibu tebak aja satu pakai gitu, kemudian dicoba. Kalau memang dia senang yang ABC, bisa pakai alfabet, main-main alfabet. Kali ekoik alfabet lebih gampang kali buat main. Kalau memang ternyata lagunya ABC gitu ya. Jadi kita coba-coba aja salah satunya. Gitu. Ibu sering ABC-nya atau Twinkle Twinkle Little Star yang Ibu sering nyanyiin atau dua-duanya? Kalau Twinkle Twinkle itu saya kalau Noel mau tidur, kadang malam saya suka nyanyikan. Kalau ABC itu kalau lagi main puzzle ABC itu ya dia selesai susun, saya ajak dia nyanyi. Oke, ya. Mungkin nanti kalau Ibu pas nyusun Noel, Ibu mulai agak free sedikit gitu supaya memberi kesempatan dia berpikir. Kalau Ibu pas yang A, B gitu ya, kasih ada kayak jeda dikit dia supaya dia agak bisa mikir nih kira-kira nih bunyinya apa. Karena kan sebetulnya kalau dia udah bisa humming kayak gitu, sebetulnya kan udah ada gitu, ekoiknya udah ada, cuma dia senengnya lagu gitu kan. Jadi ya Ibu coba aja tebak A, B, C. Nah, tapi Ibu tunggu dulu gitu. Nunggu agak responnya dia gitu, jangan cepat-cepat langsung menyanyikan secara penuh gitu. Mungkin dipotong-potong ujung lagu. Dikit lagi lah cuma, Bu. Iya. Iya, Bu Ruri, makasih masukannya. Saya coba deh nanti. Dikit lagi tuh, Ma. Oke. Iya. Bu Yulia, jadi nanti ada grup alumni, ada Bu grup alumni berbagai macam angkatan. Tapi biasanya kalau grup alumni suka pada jaim. Karena kan bermacam-macam angkatan ya, banyak sekali dari grup 1 sampai sampai dari troll 1 sampai troll 11 gitu. Tapi ada karena biasanya pengumuman adanya di situ. Jadi oh ya, saya juga satu lagi saya juga harus sebut grup 82. Grup 82 tuh juga heboh banget, rame. Sampai sekarang juga masih sering rame posting-postingan saling semangat. Jadi saya juga lupa nyebut grup 82 juga rame sekali sampai sekarang juga masih rame. Oke, jadi beberapa ya sudah agak sunyi senyap gitu ya. Mungkin ada beberapa yang dekat mereka japri-japrian aja, tetapi ada grup alumni juga untuk semua peserta troll. Cuma akhirnya jatuhnya sih lebih ke arah sharing-sharing ya. Maksudnya sharing kegiatan karena kan ya belum terlalu ya malu kali ya, karena kan nggak gitu kenal ya. Kalau ini kan yang tiap hari ketemu PR bareng, kadang-kadang begadang bareng. Ini nih ya grup-grup yang ngerjain PR tuh kan pada begadang bareng sebetulnya. Karena kalau hari biasa kan sibuk gitu ya, anaknya pada kecil-kecil gitu. Jadi kepaksa pada begadang tuh semua gitu ya. Oke. Kira-kira gitu, Bu Febiona, gimana cara bicara pakai intonasi? Nah, sebetulnya ya tergantung kondisi ya Bu ya. Apakah anak Ibu benar-benar tidak punya intonasi atau memang metode terapi sebelumnya yang membuat anak Ibu membuat dia tidak memiliki intonasi. Itu dua hal yang berbeda yang harus juga kita lihat dulu gitu sebabnya kenapa. Terus Ibu usahakan kalau ngomong sama dia, saya kurang setuju tuh kalau Ibu berbicara dengan AMBK, berbicara normal. Ya jangan kayak diatur banget gitu. Ayo lihat, ayo ini, ayo tirukan, ayo. Terus nanyanya tuh kayak nadanya tuh sama-sama aja, pertanyaannya tuh itu aja yang diulang, enggak gitu. Justru ABK itu kan nggak ketemu siapa-siapa ya, ketemunya kita melulu gitu kan. Jadi kalau kita bicaranya juga kayak terpola gitu yang kalimatnya itu aja, terus kemudian nadanya juga datar aja gitu yang kayak EYD banget. Akhirnya anak kita juga jadinya begitu.
Plus lagi kondisinya anak autis memang rata-rata juga kadang-kadang ada yang kesulitan dengan intonasi gitu. Tapi kalau udah kesulitan intonasi, setiap hari kita ngomongnya juga gitu melulu, ya makin jadi lah ibaratnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ngomong sama anak, terapi sama anak, gunakanlah variasi kalimat, ya generalisasi. Terus kemudian nadanya, suaranya biasa-biasa aja. Kalimat yang diajarin juga bukan EYD. Kalau nanti dia ngomongnya EYD kan diketawain sama temennya. Kan kita nggak mau gitu ya. Jadi ya normal-normal aja Bu ya. Oke, dari Bu Musdalifah, senternya buka habis Lebaran di Bintaro. Ya insya Allah ya Bu ya. Jadi insya Allah saya mau buka center memang di Bintaro. Lagi proses renovasi. Memang rencana bulan Juli. Tapi ya nanti kita lihat. Tapi insya Allah sampai sekarang sih masih on track ya. Masih bulan Juli. Nanti ya kita lihat pengumuman berikutnya lagi gitu ya. Oke. Dari Bu Ilma, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, dari grup 92 itu troll 9 topik 2. Iya Bu, jadi troll 9 topik 2 itu grup 92, tetapi waktu itu di grup 9 di troll 9 karena peserta banyak sekali, luar biasa banyaknya, mungkin karena Covid ya. Awal-awal Covid maksudnya awal Covid orang nunggu nggak terapi gitu kan. Tapi kan nunggu beberapa bulan. Nah, kebetulan ini mulai kan pendaftaran sekitar bulan November ya. Orang udah lihat bahwa ini Covid bakal panjang. Jadi cukup lumayan rame banget sih. Jadi akhirnya saya bikin 2 grup gitu. Jadi ada grup 1 dan grup 2. Yang di sini yang grup 2, tapi grup 1 juga banyak kok rame. Tadi ada Bu Erika Dina, Bu Boni Panca, Bu siapa lagi tadi, Bu Elin, ya itu grup yang grup 1-nya, grup tetangga itu juga rame. Grup sekali lagi saya bilang juga 82 itu juga rame. Grup 10 agak sepi sih, tapi 11-2 juga lumayan rame gitu ya. Tapi ya dengan kadar keramaian masing-masing gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Naimah, kata Bu Endang, grup-grup terbentuk karena belas kasihan Bu Ruri. Ya terus terang waktu yang 92 itu saya benar-benar nggak rencana. Jadi rencana saya biasanya memang saya cuma 1 grup karena takutnya nggak kepegang, kan ada kelas lanjutan ya apa enggak ya waktu itu ya, apa workshop gitu ya, saya lupa sih. Terus udah gitu saya rencananya memang cuma bikin 1 gitu. Tiba-tiba itu kan saya kan kalau daftar kan lewat Survei Monkey, itu kan sekali refresh kaget tiba-tiba zrut langsung berapa, di belum 1 menit sudah saya cabut gitu, karena belum 1 menit saya cabut aja itu udah sampai 80 apa berapa gitu, banyak sekali gitu. Jadi saya waduh kan nggak mungkin kebanyakan gitu ya. Jadi ya akhirnya saya gitu. Jadi memang tidak rencana, dan biasa sebetulnya tuh grup 92 grup 2 itu adalah grup buangan. Bukan buangan sih, yang nomornya di bawah gitu ya, pasti nggak akan dapat kalau misalnya saya cuma bikin 1 grup gitu. Ya, jadi itu kan nomor bontot-bontot semuanya, tapi ternyata yang bontot-bontot ini ternyata yang heboh gitu ya. Jadi gimana, ada pertanyaan lagi atau ada komentar lagi? Ini sudah hampir 2 jam, atau mungkin ada yang online pertanyaan, maksudnya langsung ngomong, atau mau ada yang komen lagi dari grup yang troll yang lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, terima kasih atas sharingnya grup Troll 92 grup 2 khususnya, dan juga tadi ada beberapa ibu yang sharing juga dari grup yang lain. Jadi di sini sebetulnya bukan maksud saya menghebat-hebatkan training online, bukan, tetapi saya memang benar-benar ingin mengajak para orang tua supaya bisa berpartisipasi aktif dan percaya diri dalam memang menterapi atau membimbing anaknya untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua sangat-sangat bisa dan memiliki kemampuan untuk menerapi anak sendiri, tentu dengan bantuan profesional ya, tetapi kondisi saat ini yang sangat tidak menentu ya, kita belum tahu lagi kapan center bisa buka dengan normal gitu, sementara keterbatasan dari anak-anak kita adalah belum bisa berinteraksi melalui online gitu ya. Jadi ya apalah yang harus kita cari, jalan tengahnya adalah kita yang harus belajar nih, yang benar-benar harus belajar. Jadi apakah bisa dilihat ya, memang bisa gitu, semuanya juga udah dicoba, banyak sekali yang bisa dan berhasil. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kita tetap bisa membimbing anak kita walau dalam situasi sulit sekalipun seperti ini, dan saling support dari para orang tua, dari komunitas adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting supaya kita tetap jadi waras katanya ya dalam situasi dunia yang seperti ini. Oke.
Terima kasih atas semuanya sekali lagi. Terima kasih semuanya kepada Pak Ferry dan juga rekan-rekan sekalian semuanya. Kita jumpa lagi di dalam topik-topik berikut dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Bu Ruri. Waalaikumsalam. Semangat Bu Ruri. Semuanya. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Bu Ruri. Ada foto bareng ya Bu? Oh iya lupa foto bareng, lupa saya. Untung. Ya, jadi punya kenangan. Pada ingat. Untung saya belum live. On invite yang masih tersisa. Bu Leni sudah capek-capek ke salon, nggak foto lagi Bu ya. Oh iya lupa. Oke, siapa yang masih? Hani alisnya udah oke tuh. Eyelinernya Bu udah luntur belum? Iya udah 2 jam. Udah luntur ini ya. Tadi lupa harusnya di awal nih. Ini yang di 3 Smart. Oke, yang berikutnya. Oke, 1, 2, 3 Smart. Yang di page 3, ya semuanya gak ada pada naikin video. Oke, 1, 2, 3, video on, kalian bisa on. 1, 2, 3, apa? Aduh, suara sampai habis. Banyak Bu. Ya, rasanya suara ini sudah habis suara saya, memang sudah waktunya pamit. Kita jumpa lagi pada topik-topik berikut. Bye-bye. Sekarang beneran pamit. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.